Biasanya kami sudah menyampaikan pengumuman 17 anggota kami yang akan disidangkan. Apakah nanti sidang Komisi Kode Etik atau pidana, nanti kelanjutannya. Dan lagi kami sudah mengumumkan dari hasil penyelidikan dan juga pemeriksaan kami kepada 40-an anggota, itu 17 anggota diduga terbukti memenuhi unsur, tetapi kita pastinya sedang mencari objeknya. Kalau anggotanya dan apa yang dilakukannya sudah saya sampaikan, dan ancaman hukumannya juga tentunya sudah ada. Tetapi nanti sebelum sidang kita lakukan, pemberkasan itu kan juga harus mengklirkan terhadap siapa yang menjadi objeknya, yaitu yang 18 yang diperiksa di Polsek Taguranti. Yang kedua, kita hari ini hanya menyuguhkan fakta-fakta yang sebenarnya di lapangan. Kami benar-benar tidak mengasumsi dan memprediksi atau mengada-ada, tapi kita hadirkan semuanya secara terbuka, transparan, semua saksi yang sudah ditanya, dijawab, diklarifikasikan, dan seterusnya. Nanti mohon waktu, kelanjutannya pasti akan kami sampaikan. Tapi tahap pertama kami pastinya saat ini sudah menyampaikan siapa yang diduga melakukan pelanggaran kode etik, dan sudah saya sampaikan untuk umum, terbuka. Ini bukti transparansi kami. Bahkan beliau juga menyatakan tadi baru kali ini menyaksikan sesuatu peristiwa rapat koordinasi terbuka yang dihadiri seluruh unsur, padahal belum SP2 litik belum akan dilakukan. Biasanya gelar seperti ini dilakukan menjelang menghentikan penyelidikan atau penyidikan. Tapi ini sekali lagi saya dan kami semua yang ada di sini secara terbuka, dan juga berdasarkan keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan saksi-saksi kunci tadi itu kiranya menjadi lebih terang lah. Bukan karena saya yang menyampaikan, tapi dari dokter forensik sudah menyampaikan secara keilmuannya, dari saksi yang langsung di lapangan juga menyatakan sendiri, dan seterusnya. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Mohon doanya agar juga masyarakat yang selama ini menerima informasi yang simpang siur, ini sebagian dari meluruskan bahwa kami sudah menegakkan hukum dengan sebenar-benarnya dan seadil-adilnya. Kompolnas turun langsung ke Padang untuk mendalami kasus kematian Afif Maulana yang diduga disiksa oknum polisi. Ketua Harian Kompolnas Irjen Purnawirawan Benny Mamoto pun mengaku menemukan sejumlah fakta, termasuk bukti tindak kekerasan yang dilakukan oleh oknum polisi. Dilansir dari tribunnews.com, Kompolnas turut menghadiri pertemuan di Polda Sumbar pada Kamis 27 Juni 2024 untuk mendalami kasus kematian Afif Maulana, serta dugaan penganiayaan terhadap 18 orang terduga pelaku tawuran di Padang, yang mana pertemuan tersebut dihadiri langsung oleh KPAI, Kapolda Sumbar dan jajarannya, Komnas HAM, Ombudsman dan juga ahli forensik. Turut hadir pula LBH Padang, keluarga Afif Maulana, dan saksi kunci A yang berboncengan dengan Afif sebelum ditemukan tewas di Sungai Batangkuranci, tepatnya pada Minggu 9 Juni 2024. Dalam pertemuan tersebut, Benny mengaku menemukan sejumlah fakta. Di antaranya Kapolda Sumbar Irjen Pol Suaryono mengakui bahwa 17 anggota Ditsamapta Polda Sumbar telah terbukti melakukan pelanggaran kode etik saat mengamankan tawuran. Benny juga mengungkapkan bahwa sejumlah informasi yang beredar juga telah terbukti, seperti adanya oknum polisi yang menyulut rokok, memukul, menendang remaja-remaja yang terlibat tawuran. Namun Benny menekankan bahwa siapa pelaku dan alasan melakukan kekerasan itu masih perlu didalami. Kasus dugaan penganiayaan Afif Maulana, bocah berusia 13 tahun oleh oknum polisi di Padang masih terus bergulir. Keluarga Afif Maulana bahkan kembali mengungkapkan kejanggalan baru dalam kasus tersebut, di mana pihak keluarga sempat dilarang memandikan dan melihat kondisi jasad Afif Maulana secara utuh tanpa alasan yang jelas. Dilansir dari tribunmedan.com, kejanggalan itu diungkapkan oleh Koordinator Advokasi LBH Padang, Diki Rafiki, berdasarkan pengakuan dari orang tua Afif Maulana pada Rabu 26 Juni 2024. Pasalnya terdapat pihak yang melarang keluarga untuk melihat jasad Afif secara utuh seusai diotopsi. Pihak keluarga hanya diperbolehkan melihat bagian wajah saja. Tidak diketahui pasti alasan pihak keluarga dilarang melihat secara utuh jenazah Afif. Namun menurut LBH Padang, pihak Polda Sumatera Barat tidak menyampaikan alasan yang kuat. Selain tidak diperbolehkan melihat secara utuh,
Pihak keluarga juga dilarang memandikan jenazah Afif di rumah sebagaimana budaya di masyarakat Padang dalam penanganan jenazah. Selesai proses otopsi di Rumah Sakit Bayangkara, Sumatera Barat, pihak keluarga hanya diperkenankan untuk membawa jenazah untuk langsung dimakamkan di Taman Pemakaman Umum. Diki pun mengatakan hingga kini pihak keluarga Afif juga belum mengetahui secara pasti penyebab kematian. Sebab hasil otopsi yang disampaikan hanya menyebut korban meninggal secara tidak wajar. Meski demikian, LBH Padang menduga Afif tewas akibat dianiaya oknum anggota Sabara Polda Sumatera Barat karena terdapat sejumlah saksi-saksi yang menguatkan tindakan pidana tersebut. Kompolnas turun langsung ke Padang untuk mendalami kasus kematian Afif Maulana yang diduga disiksa oknum polisi. Ketua Harian Kompolnas Irjen Purnawirawan Benny Mamoto pun mengaku menemukan sejumlah fakta, termasuk bukti tindak kekerasan yang dilakukan oleh oknum polisi. Dilansir dari tribunnews.com, Kompolnas turut menghadiri pertemuan di Polda Sumbar pada Kamis 27 Juni 2024 untuk mendalami kasus kematian Afif Maulana, serta dugaan penganiayaan terhadap 18 orang terduga pelaku tawuran di Padang, yang mana pertemuan tersebut dihadiri langsung oleh KPAI, Kapolda Sumbar dan jajarannya, Komnas HAM, Ombudsman dan juga ahli forensik. Turut hadir pula LBH Padang, keluarga Afif Maulana, dan saksi kunci A yang berboncengan dengan Afif sebelum ditemukan tewas di Sungai Batangkuranji, tepatnya pada Minggu 9 Juni 2024. Dalam pertemuan tersebut, Benny mengaku menemukan sejumlah fakta. Di antaranya Kapolda Sumbar Irjen Pol Suaryono mengakui bahwa 17 anggota Ditsamapta Polda Sumbar telah terbukti melakukan pelanggaran kode etik saat mengamankan tawuran. Benny juga mengungkapkan bahwa sejumlah informasi yang beredar juga telah terbukti, seperti adanya oknum polisi yang menyulut rokok, memukul, menendang remaja-remaja yang terlibat tawuran. Namun Benny menekankan bahwa siapa pelaku dan alasan melakukan kekerasan itu masih perlu didalami. Kami ingin melaporkan atau ingin mempercepat proses. Sebenarnya pada hari Kamis kemarin kami sudah melaporkan kasus ini kepada Komnas HAM bahwa ini perlu intensitas yang cukup tinggi dan perlu mendesak beberapa pihak. Salah satunya Kapolda Polda Sumatera Barat untuk didesak oleh Komnas HAM. Selain itu diperlukan jangkauan negara untuk melihat kasus ini, salah satunya Komnas HAM, di mana untuk bisa pertama untuk melindungi korban atau saksi. Yang kedua untuk mencari data pembanding dan juga melakukan investigasi yang lebih dalam, karena kami sudah ada sedikit kendala di dalam pengumpulan data karena ada beberapa saksi atau korban yang tidak mau bertemu lagi dengan pihak LBH Padang karena mungkin kami menduga ini ada
proses-proses yang intimidasi dan lain-lain. Tentu hal ini diperlukan Komnas HAM untuk turun untuk melakukan verifikasi data-data yang lainnya. Mungkin. Di progresnya kami sudah menyampaikan pengumuman 17 anggota kami yang akan disidangkan. Apakah nanti sidang Komisi Kode Etik atau pidana, nanti kelanjutannya. Sekali lagi kami sudah mengumumkan dari hasil penyelidikan dan juga pemeriksaan kami kepada 40-an anggota, itu 17 anggota diduga terbukti memenuhi unsur, tetapi kita pastinya sedang mencari objeknya. Kalau anggotanya dan apa yang dilakukannya sudah saya sampaikan, dan ancaman hukumannya juga tentunya sudah ada. Tetapi nanti sebelum sidang kita lakukan, pemberkasan itu kan juga harus mengklirkan terhadap siapa yang menjadi objeknya, yaitu yang 18 yang diperiksa di Polsek Taguranti. Yang kedua, kita hari ini hanya menyuguhkan fakta-fakta yang sebenarnya di lapangan. Kami benar-benar tidak mengasumsi dan memprediksi atau mengada-ada, tapi kita hadirkan semuanya secara terbuka, transparan, semua saksi yang sudah ditanya, dijawab, diklarifikasikan, dan seterusnya. Nanti mohon waktu, kelanjutannya pasti akan kami sampaikan. Tapi tahap pertama kami pastinya saat ini sudah menyampaikan siapa yang diduga melakukan pelanggaran kode etik, dan sudah saya sampaikan untuk umum, terbuka. Ini bukti transparansi kami. Bahkan beliau juga menyatakan tadi baru kali ini menyaksikan sesuatu peristiwa rapat koordinasi terbuka yang dihadiri seluruh unsur, padahal belum SP2 litik belum akan dilakukan. Biasanya gelar seperti ini dilakukan menjelang menghentikan penyelidikan atau penyidikan. Tapi ini sekali lagi saya dan kami semua yang ada di sini secara terbuka, dan juga berdasarkan keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan saksi-saksi kunci tadi itu kiranya menjadi lebih terang lah. Bukan karena saya yang menyampaikan, tapi dari dokter forensik sudah menyampaikan secara keilmuannya, dari saksi yang langsung di lapangan juga menyatakan sendiri, dan seterusnya. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Mohon doanya agar juga masyarakat yang selama ini menerima informasi yang simpang siur, ini sebagian dari meluruskan bahwa kami sudah menegakkan hukum dengan sebenar-benarnya dan seadil-adilnya. Kompolnas turun langsung ke Padang untuk mendalami kasus kematian Afif Maulana yang diduga disiksa oknum polisi. Ketua Harian Kompolnas Irjen Purnawirawan Benny Mamoto pun mengaku menemukan sejumlah fakta, termasuk bukti tindak kekerasan yang dilakukan oleh oknum polisi. Dilansir dari tribunnews.com, Kompolnas turut menghadiri pertemuan di Polda Sumbar pada Kamis 27 Juni 2024 untuk mendalami kasus kematian Afif Maulana, serta dugaan penganiayaan terhadap 18 orang terduga pelaku tawuran di Padang, yang mana pertemuan tersebut dihadiri langsung oleh KPAI, Kapolda Sumbar dan jajarannya, Komnas HAM, Ombudsman dan juga ahli forensik. Turut hadir pula LBH Padang, keluarga Afif Maulana, dan saksi kunci A yang berboncengan dengan Afif sebelum ditemukan tewas di Sungai Batangkuranci, tepatnya pada Minggu 9 Juni 2024. Dalam pertemuan tersebut, Benny mengaku menemukan sejumlah fakta. Di antaranya Kapolda Sumbar Irjen Pol Suaryono mengakui bahwa 17 anggota Ditsamapta Polda Sumbar telah terbukti melakukan pelanggaran kode etik saat mengamankan tawuran. Benny juga mengungkapkan bahwa sejumlah informasi yang beredar juga telah terbukti, seperti adanya oknum polisi yang menyulut rokok, memukul, menendang remaja-remaja yang terlibat tawuran. Namun Benny menekankan bahwa siapa pelaku dan alasan melakukan kekerasan itu masih perlu didalami. Kasus dugaan penganiayaan Afif Maulana, bocah berusia 13 tahun oleh oknum polisi di Padang masih terus bergulir. Keluarga Afif Maulana bahkan kembali mengungkapkan kejanggalan baru dalam kasus tersebut, di mana pihak keluarga sempat dilarang memandikan dan melihat kondisi jasad Afif Maulana secara utuh tanpa alasan yang jelas. Dilansir dari tribunmedan.com, kejanggalan itu diungkapkan oleh Koordinator Advokasi LBH Padang, Diki Rafiki,
Berdasarkan pengakuan dari orang tua Afif Maulana pada Rabu 26 Juni 2024, pasalnya terdapat pihak yang melarang keluarga untuk melihat jasad Afif secara utuh seusai diotopsi. Pihak keluarga hanya diperbolehkan melihat bagian wajah saja. Tidak diketahui pasti alasan pihak keluarga dilarang melihat secara utuh jenazah Afif. Namun menurut LBH Padang, pihak Polda Sumatera Barat tidak menyampaikan alasan yang kuat. Selain tidak diperbolehkan melihat secara utuh, pihak keluarga juga dilarang memandikan jenazah Afif di rumah sebagaimana budaya di masyarakat Padang dalam penanganan jenazah. Selesai proses otopsi di Rumah Sakit Bayangkara Sumatera Barat, pihak keluarga hanya diperkenankan untuk membawa jenazah untuk langsung dimakamkan di Taman Pemakaman Umum. Diki pun mengatakan hingga kini pihak keluarga Afif juga belum mengetahui secara pasti penyebab kematian. Sebab hasil otopsi yang disampaikan hanya menyebut korban meninggal secara tidak wajar. Meski demikian, LBH Padang menduga Afif tewas akibat dianiaya oknum anggota Sabara Polda Sumatera Barat karena terdapat sejumlah saksi-saksi yang menguatkan tindakan pidana tersebut. Kompolnas turun langsung ke Padang untuk mendalami kasus kematian Afif Maulana yang diduga disiksa oknum polisi. Ketua Harian Kompolnas Irjen Purnawirawan Benny Mamoto pun mengaku menemukan sejumlah fakta, termasuk bukti tindak kekerasan yang dilakukan oleh oknum polisi. Dilansir dari tribunnews.com, Kompolnas turut menghadiri pertemuan di Polda Sumbar pada Kamis 27 Juni 2024 untuk mendalami kasus kematian Afif Maulana, serta dugaan penganiayaan terhadap 18 orang terduga pelaku tawuran di Padang, yang mana pertemuan tersebut dihadiri langsung oleh KPAI, Kapolda Sumbar dan jajarannya, Komnas HAM, Ombudsman dan juga ahli forensik. Turut hadir pula LBH Padang, keluarga Afif Maulana dan saksi kunci A yang berboncengan dengan Afif sebelum ditemukan tewas di Sungai Batangkuranji, tepatnya pada Minggu 9 Juni 2024. Dalam pertemuan tersebut, Benny mengaku menemukan sejumlah fakta. Di antaranya Kapolda Sumbar Irjen Pol Suaryono mengakui bahwa 17 anggota Ditsamapta Polda Sumbar telah terbukti melakukan pelanggaran kode etik saat mengamankan tawuran. Benny juga mengungkapkan bahwa sejumlah informasi yang beredar juga telah terbukti, seperti adanya oknum polisi yang menyulut rokok, memukul, menendang remaja-remaja yang terlibat tawuran. Namun Benny menekankan bahwa siapa pelaku dan alasan melakukan kekerasan itu masih perlu didalami. Kami ingin melaporkan atau ingin mempercepat proses. Sebenarnya pada hari Kamis kemarin kami sudah melaporkan kasus ini kepada Komnas HAM bahwa ini perlu intensitas yang cukup tinggi dan perlu mendesak beberapa pihak. Salah satunya Kapolda Polda Sumatera Barat untuk didesak oleh Komnas HAM. Selain itu diperlukan jangkauan negara untuk melihat kasus ini, salah satunya Komnas HAM, di mana untuk bisa pertama untuk melindungi korban atau saksi.
Yang kedua, untuk mencari data pembanding dan juga melakukan investigasi yang lebih dalam, karena kami sudah ada sedikit kendala di dalam pengumpulan data karena ada beberapa saksi atau korban yang tidak mau bertemu lagi dengan pihak LBH Padang karena mungkin kami menduga ini ada proses-proses yang intimidasi dan lain-lain. Tentu hal ini diperlukan Komnas HAM untuk turun untuk melakukan verifikasi data-data yang lainnya. Mungkin itu. Di progresnya kami sudah menyampaikan pengumuman 17 anggota kami yang akan disidangkan. Apakah nanti sidang Komisi Kode Etik atau pidana, nanti kelanjutannya. Sekali lagi kami sudah mengumumkan dari hasil penyelidikan dan juga pemeriksaan kami kepada 40-an anggota, itu 17 anggota diduga terbukti memenuhi unsur, tetapi kita pastinya sedang mencari objeknya. Kalau anggotanya dan apa yang dilakukannya sudah saya sampaikan, dan ancaman hukumannya juga tentunya sudah ada. Tetapi nanti sebelum sidang kita lakukan, pemberkasan itu kan juga harus mengklirkan terhadap siapa yang menjadi objeknya, yaitu yang 18 yang diperiksa di Polsek Taguranti. Yang kedua, kita hari ini hanya menyuguhkan fakta-fakta yang sebenarnya di lapangan. Kami benar-benar tidak mengasumsi dan memprediksi atau mengada-ada, tapi kita hadirkan semuanya secara terbuka, transparan, semua saksi yang sudah ditanya, dijawab, diklarifikasikan, dan seterusnya. Nanti mohon waktu, kelanjutannya pasti akan kami sampaikan. Tapi tahap pertama kami pastinya saat ini sudah menyampaikan siapa yang diduga melakukan pelanggaran kode etik, dan sudah saya sampaikan untuk umum, terbuka. Ini bukti transparansi kami. Bahkan beliau juga menyatakan tadi baru kali ini menyaksikan sesuatu peristiwa rapat koordinasi terbuka yang dihadiri seluruh unsur, padahal belum SP2 litik belum akan dilakukan. Biasanya gelar seperti ini dilakukan menjelang menghentikan penyelidikan atau penyidikan. Tapi ini sekali lagi saya dan kami semua yang ada di sini secara terbuka dan juga berdasarkan keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan saksi-saksi kunci tadi itu kiranya menjadi lebih terang lah. Bukan karena saya yang menyampaikan, tapi dari dokter forensik sudah menyampaikan secara keilmuannya, dari saksi yang langsung di lapangan juga menyatakan sendiri, dan seterusnya. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Mohon doanya agar juga masyarakat yang selama ini menerima informasi yang simpang siur, ini sebagian dari meluruskan bahwa kami sudah menegakkan hukum dengan sebenar-benarnya dan seadil-adilnya. Kompolnas turun langsung ke Padang untuk mendalami kasus kematian Afif Maulana yang diduga disiksa oknum polisi. Ketua Harian Kompolnas Irjen Purnawirawan Benny Mamoto pun mengaku menemukan sejumlah fakta, termasuk bukti tindak kekerasan yang dilakukan oleh oknum polisi. Dilansir dari tribunnews.com, Kompolnas turut menghadiri pertemuan di Polda Sumbar pada Kamis 27 Juni 2024 untuk mendalami kasus kematian Afif Maulana, serta dugaan penganiayaan terhadap 18 orang terduga pelaku tawuran di Padang, yang mana pertemuan tersebut dihadiri langsung oleh KPAI, Kapolda Sumbar dan jajarannya, Komnas HAM, Ombudsman dan juga ahli forensik. Turut hadir pula LBH Padang, keluarga Afif Maulana, dan saksi kunci A yang berboncengan dengan Afif sebelum ditemukan tewas di Sungai Batangkuranji, tepatnya pada Minggu 9 Juni 2024. Dalam pertemuan tersebut, Benny mengaku menemukan sejumlah fakta. Di antaranya Kapolda Sumbar Irjen Pol Suaryono mengakui bahwa 17 anggota Ditsamapta Polda Sumbar telah terbukti melakukan pelanggaran kode etik saat mengamankan tawuran. Benny juga mengungkapkan bahwa sejumlah informasi yang beredar juga telah terbukti, seperti adanya oknum polisi yang menyulut rokok, memukul, menendang remaja-remaja yang terlibat tawuran. Namun Benny menekankan bahwa siapa pelaku dan alasan melakukan kekerasan itu masih perlu didalami.
Kasus dugaan penganiayaan Afif Maulana, bocah berusia 13 tahun oleh oknum polisi di Padang masih terus bergulir. Keluarga Afif Maulana bahkan kembali mengungkapkan kejanggalan baru dalam kasus tersebut, di mana pihak keluarga sempat dilarang memandikan dan melihat kondisi jasad Afif Maulana secara utuh tanpa alasan yang jelas. Dilansir dari tribunmedan.com, kejanggalan itu diungkapkan oleh Koordinator Advokasi LBH Padang, Diki Rafiki, berdasarkan pengakuan dari orang tua Afif Maulana pada Rabu 26 Juni 2024. Pasalnya terdapat pihak yang melarang keluarga untuk melihat jasad Afif secara utuh seusai diotopsi. Pihak keluarga hanya diperbolehkan melihat bagian wajah saja. Tidak diketahui pasti alasan pihak keluarga dilarang melihat secara utuh jenazah Afif. Namun menurut LBH Padang, pihak Polda Sumatera Barat tidak menyampaikan alasan yang kuat. Selain tidak diperbolehkan melihat secara utuh, pihak keluarga juga dilarang memandikan jenazah Afif di rumah sebagaimana budaya di masyarakat Padang dalam penanganan jenazah. Selesai proses otopsi di Rumah Sakit Bayangkara Sumatera Barat, pihak keluarga hanya diperkenankan untuk membawa jenazah untuk langsung dimakamkan di Taman Pemakaman Umum. Diki pun mengatakan hingga kini pihak keluarga Afif juga belum mengetahui secara pasti penyebab kematian, sebab hasil otopsi yang disampaikan hanya menyebut korban meninggal secara tidak wajar. Meski demikian, LBH Padang menduga Afif tewas akibat dianiaya oknum anggota Sabara Polda Sumatera Barat karena terdapat sejumlah saksi-saksi yang menguatkan tindakan pidana tersebut. Kompolnas turun langsung ke Padang untuk mendalami kasus kematian Afif Maulana yang diduga disiksa oknum polisi. Ketua Harian Kompolnas Irjen Purnawirawan Benny Mamoto pun mengaku menemukan sejumlah fakta, termasuk bukti tindak kekerasan yang dilakukan oleh oknum polisi. Dilansir dari tribunnews.com, Kompolnas turut menghadiri pertemuan di Polda Sumbar pada Kamis 27 Juni 2024 untuk mendalami kasus kematian Afif Maulana, serta dugaan penganiayaan terhadap 18 orang terduga pelaku tawuran di Padang, yang mana pertemuan tersebut dihadiri langsung oleh KPAI, Kapolda Sumbar dan jajarannya, Komnas HAM, Ombudsman dan juga ahli forensik. Turut hadir pula LBH Padang, keluarga Afif Maulana, dan saksi kunci A yang berboncengan dengan Afif sebelum ditemukan tewas di Sungai Batangkuranji, tepatnya pada Minggu 9 Juni 2024. Dalam pertemuan tersebut, Benny mengaku menemukan sejumlah fakta. Di antaranya Kapolda Sumbar Irjen Pol Suaryono mengakui bahwa 17 anggota Ditsamapta Polda Sumbar telah terbukti melakukan pelanggaran kode etik saat mengamankan tawuran. Benny juga mengungkapkan bahwa sejumlah informasi yang beredar juga telah terbukti, seperti adanya oknum polisi yang menyulut rokok, memukul, menendang remaja-remaja yang terlibat tawuran. Namun Benny menekankan bahwa siapa pelaku dan alasan melakukan kekerasan itu masih perlu didalami. Kami ingin melaporkan atau ingin mempercepat
proses. Sebenarnya pada hari Kamis kemarin kami sudah melaporkan kasus ini kepada Komnas HAM bahwa ini perlu intensitas yang cukup tinggi dan perlu mendesak beberapa pihak. Salah satunya Kapolda Polda Sumatera Barat untuk didesak oleh Komnas HAM. Selain itu diperlukan jangkauan negara untuk melihat kasus ini. Salah satunya Komnas HAM, di mana untuk bisa pertama untuk melindungi korban atau saksi. Yang kedua untuk mencari data pembanding dan juga melakukan investigasi yang lebih dalam, karena kami sudah ada sedikit kendala di dalam pengumpulan data karena ada beberapa saksi atau korban yang tidak mau bertemu lagi dengan pihak LBH Padang karena mungkin kami menduga ini ada proses-proses yang intimidasi dan lain-lain. Tentu hal ini diperlukan Komnas HAM untuk turun untuk melakukan memverifikasi data-data yang lainnya. Mungkin itu. Di progresnya kami sudah menyampaikan pengumuman 17 anggota kami yang akan disidangkan. Apakah nanti sidang Komisi Kode Etik atau pidana, nanti kelanjutannya. Sekali lagi kami sudah mengumumkan dari hasil penyelidikan dan juga pemeriksaan kami kepada 40-an anggota, itu 17 anggota diduga terbukti memenuhi unsur, tetapi kita pastinya sedang mencari objeknya. Kalau anggotanya dan apa yang dilakukannya sudah saya sampaikan, dan ancaman hukumannya juga tentunya sudah ada. Tetapi nanti sebelum sidang kita lakukan, pemberkasan itu kan juga harus mengklirkan terhadap siapa yang menjadi objeknya, yaitu yang 18 yang diperiksa di Polsek Tagulandang. Yang kedua, kita hari ini hanya menyuguhkan fakta-fakta yang sebenarnya di lapangan. Kami benar-benar tidak mengasumsi dan memprediksi atau mengada-ada, tapi kita hadirkan semuanya secara terbuka, transparan, semua saksi yang sudah ditanya, dijawab, diklarifikasikan, dan seterusnya. Nanti mohon waktu, kelanjutannya pasti akan kami sampaikan. Tapi tahap pertama kami pastinya saat ini sudah menyampaikan siapa yang diduga melakukan pelanggaran kode etik, dan sudah saya sampaikan untuk umum, terbuka. Ini bukti transparansi kami. Bahkan beliau juga menyatakan tadi baru kali ini menyaksikan sesuatu peristiwa rapat koordinasi terbuka yang dihadiri seluruh unsur, padahal belum SP2 litik belum akan dilakukan. Biasanya gelar seperti ini dilakukan menjelang menghentikan penyelidikan atau penyidikan. Tapi ini sekali lagi saya dan kami semua yang ada di sini secara terbuka dan juga berdasarkan keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan saksi-saksi kunci tadi itu kiranya menjadi lebih terang lah. Bukan karena saya yang menyampaikan, tapi dari dokter forensik sudah menyampaikan secara keilmuannya, dari saksi yang langsung di lapangan juga menyatakan sendiri, dan seterusnya. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Mohon doanya agar juga masyarakat yang selama ini menerima informasi yang simpang siur, ini sebagian dari meluruskan bahwa kami sudah menegakkan hukum dengan sebenar-benarnya dan seadil-adilnya. Kompolnas turun langsung ke Padang untuk mendalami kasus kematian Afif Maulana yang diduga disiksa oknum polisi. Ketua Harian Kompolnas Irjen Purnawirawan Benny Mamoto pun mengaku menemukan sejumlah fakta, termasuk bukti tindak kekerasan yang dilakukan oleh oknum polisi. Dilansir dari Tribunnews.com, Kompolnas turut menghadiri pertemuan di Polda Sumbar pada Kamis 27 Juni 2024 untuk mendalami kasus kematian Afif Maulana, serta dugaan penganiayaan terhadap 18 orang terduga pelaku tawuran di Padang, yang mana pertemuan tersebut dihadiri langsung oleh KPAI, Kapolda Sumbar dan jajarannya, Komnas HAM, Ombudsman dan juga ahli forensik. Turut hadir pula LBH Padang, keluarga Afif Maulana dan saksi kunci A yang berboncengan dengan Afif sebelum ditemukan tewas di Sungai Batangkuranji, tepatnya pada Minggu 9 Juni 2024. Dalam pertemuan tersebut, Benny mengaku menemukan sejumlah fakta.
Di antaranya Kapolda Sumbar Irjen Pol Suaryono mengakui bahwa 17 anggota Ditsamapta Polda Sumbar telah terbukti melakukan pelanggaran kode etik saat mengamankan tawuran. Benny juga mengungkapkan bahwa sejumlah informasi yang beredar juga telah terbukti, seperti adanya oknum polisi yang menyulut rokok, memukul, menendang remaja-remaja yang terlibat tawuran. Namun Benny menekankan bahwa siapa pelaku dan alasan melakukan kekerasan itu masih perlu didalami. Kasus dugaan penganiayaan Afif Maulana, bocah berusia 13 tahun oleh oknum polisi di Padang masih terus bergulir. Keluarga Afif Maulana bahkan kembali mengungkapkan kejanggalan baru dalam kasus tersebut, di mana pihak keluarga sempat dilarang memandikan dan melihat kondisi jasad Afif Maulana secara utuh tanpa alasan yang jelas. Dilansir dari tribunmedan.com, kejanggalan itu diungkapkan oleh Koordinator Advokasi LBH Padang, Diki Rafiki, berdasarkan pengakuan dari orang tua Afif Maulana pada Rabu 26 Juni 2024. Pasalnya terdapat pihak yang melarang keluarga untuk melihat jasad Afif secara utuh seusai diotopsi. Pihak keluarga hanya diperbolehkan melihat bagian wajah saja. Tidak diketahui pasti alasan pihak keluarga dilarang melihat secara utuh jenazah Afif. Namun menurut LBH Padang, pihak Polda Sumatera Barat tidak menyampaikan alasan yang kuat. Selain tidak diperbolehkan melihat secara utuh, pihak keluarga juga dilarang memandikan jenazah Afif di rumah sebagaimana budaya di masyarakat Padang dalam penanganan jenazah. Selesai proses otopsi di Rumah Sakit Bayangkara Sumatera Barat, pihak keluarga hanya diperkenankan untuk membawa jenazah untuk langsung dimakamkan di Taman Pemakaman Umum. Diki pun mengatakan hingga kini pihak keluarga Afif juga belum mengetahui secara pasti penyebab kematian, sebab hasil otopsi yang disampaikan hanya menyebut korban meninggal secara tidak wajar. Meski demikian, LBH Padang menduga Afif tewas akibat dianiaya oknum anggota Sabara Polda Sumatera Barat karena terdapat sejumlah saksi-saksi yang menguatkan tindakan pidana tersebut. Kompolnas turun langsung ke Padang untuk mendalami kasus kematian Afif Maulana yang diduga disiksa oknum polisi. Ketua Harian Kompolnas Irjen Purnawirawan Benny Mamoto pun mengaku menemukan sejumlah fakta, termasuk bukti tindak kekerasan yang dilakukan oleh oknum polisi. Dilansir dari tribunnews.com, Kompolnas turut menghadiri pertemuan di Polda Sumbar pada Kamis 27 Juni 2024 untuk mendalami kasus kematian Afif Maulana, serta dugaan penganiayaan terhadap 18 orang terduga pelaku tawuran di Padang, yang mana pertemuan tersebut dihadiri langsung oleh KPAI, Kapolda Sumbar dan jajarannya, Komnas HAM, Ombudsman dan juga ahli forensik. Turut hadir pula LBH Padang, keluarga Afif Maulana, dan saksi kunci A yang berboncengan dengan Afif sebelum ditemukan tewas di Sungai Batangkuranji, tepatnya pada Minggu 9 Juni 2024. Dalam pertemuan tersebut, Benny mengaku menemukan sejumlah fakta. Di antaranya Kapolda Sumbar Irjen Pol Suaryono mengakui bahwa 17 anggota Ditsamapta Polda Sumbar telah terbukti melakukan pelanggaran kode etik saat mengamankan tawuran. Benny juga mengungkapkan bahwa sejumlah informasi yang beredar juga telah terbukti, seperti adanya oknum polisi yang menyulut rokok, memukul, menendang remaja-remaja yang terlibat tawuran. Namun Benny menekankan bahwa siapa pelaku dan alasan melakukan kekerasan itu masih perlu didalami.
kami ingin melaporkan atau ingin mempercepat proses. Sebenarnya pada hari Kamis kemarin kami sudah melaporkan kasus ini kepada Komnas HAM bahwa ini perlu intensitas yang cukup tinggi dan perlu mendesak beberapa pihak. Salah satunya Polda Sumatera Barat untuk didesak oleh Komnas HAM. Selain itu diperlukan jangkauan-jangkauan negara untuk melihat kasus ini. Salah satunya Komnas HAM, di mana untuk bisa pertama untuk melindungi korban atau saksi. Yang kedua untuk mencari data pembanding dan juga melakukan investigasi yang lebih dalam, karena kami sudah ada sedikit kendala di dalam pengumpulan data karena ada beberapa saksi atau korban yang tidak mau bertemu lagi dengan pihak LBH Padang karena mungkin kami menduga ini ada proses-proses yang intimidasi dan lain-lain. Tentu hal ini diperlukan Komnas HAM untuk turun untuk melakukan memverifikasi data-data yang lainnya. Mungkin itu. Di progresnya kami sudah menyampaikan pengumuman 17 anggota kami yang akan disidangkan. Apakah nanti sidang Komisi Kode Etik atau pidana, nanti kelanjutannya. Dan lagi kami sudah mengumumkan dari hasil penyelidikan dan juga pemeriksaan kami kepada 40-an anggota, itu 17 anggota diduga terbukti memenuhi unsur, tetapi kita pastinya sedang mencari objeknya. Kalau anggotanya dan apa yang dilakukannya sudah saya sampaikan, dan ancaman hukumannya juga tentunya sudah ada. Tetapi nanti sebelum sidang kita lakukan, pemberkasan itu kan juga harus mengklirkan terhadap siapa yang menjadi objeknya, yaitu yang 18 yang diperiksa di Polsek Ragunan. Yang kedua, kita hari ini hanya menyuguhkan fakta-fakta yang sebenarnya di lapangan. Kami benar-benar tidak mengasumsi dan memprediksi atau mengada-ada, tapi kita hadirkan semuanya secara terbuka, transparan, semua saksi yang sudah ditanya, dijawab, diklarifikasikan, dan seterusnya. Nanti mohon waktu, kelanjutannya pasti akan kami sampaikan. Tapi tahap pertama kami pastinya saat ini sudah menyampaikan siapa yang diduga melakukan pelanggaran kode etik, dan sudah saya sampaikan untuk umum, terbuka. Ini bukti transparansi kami. Bahkan beliau juga menyatakan tadi baru kali ini menyaksikan sesuatu peristiwa rapat koordinasi terbuka yang dihadiri seluruh unsur, padahal belum SP2 lidik belum akan dilakukan. Biasanya gelar seperti ini dilakukan menjelang menghentikan penyelidikan atau penyidikan. Tapi ini sekali lagi saya dan kami semua yang ada di sini secara terbuka, dan juga berdasarkan keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan saksi-saksi kunci tadi itu kiranya menjadi lebih terang lah. Bukan karena saya yang menyampaikan, tapi dari dokter forensik sudah menyampaikan secara keilmuannya, dari saksi yang langsung di lapangan juga menyatakan sendiri, dan seterusnya. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Mohon doanya agar juga masyarakat yang selama ini menerima informasi yang simpang siur, ini sebagian dari meluruskan bahwa kami sudah menegakkan hukum dengan sebenar-benarnya dan seadil-adilnya. Kompolnas turun langsung ke Padang untuk mendalami kasus kematian Afif Maulana yang diduga disiksa oknum polisi. Ketua Harian Kompolnas Irjen Purnawirawan Benny Mamoto pun mengaku menemukan sejumlah fakta, termasuk bukti tindak kekerasan yang dilakukan oleh oknum polisi. Dilansir dari tribunnews.com, Kompolnas turut menghadiri pertemuan di Polda Sumbar pada Kamis 27 Juni 2024 untuk mendalami kasus kematian Afif Maulana, serta dugaan penganiayaan terhadap 18 orang terduga pelaku tawuran di Padang, yang mana pertemuan tersebut dihadiri langsung oleh KPAI, Kapolda Sumbar dan jajarannya, Komnas HAM, Ombudsman dan juga ahli forensik. Turut hadir pula LBH Padang,
keluarga Afif Maulana dan saksi kunci A yang berboncengan dengan Afif sebelum ditemukan tewas di Sungai Batangkuranji, tepatnya pada Minggu 9 Juni 2024. Dalam pertemuan tersebut, Beni mengaku menemukan sejumlah fakta. Di antaranya Kapolda Sumbar Irjen Pol Suaryono mengakui bahwa 17 anggota Ditsamapta Polda Sumbar telah terbukti melakukan pelanggaran kode etik saat mengamankan tawuran. Beni juga mengungkapkan bahwa sejumlah informasi yang beredar juga telah terbukti, seperti adanya oknum polisi yang menyulut rokok, memukul, menendang remaja-remaja yang terlibat tawuran. Namun Beni menekankan bahwa siapa pelaku dan alasan melakukan kekerasan itu masih perlu didalami. Kasus dugaan penganiayaan Afif Maulana, bocah berusia 13 tahun oleh oknum polisi di Padang masih terus bergulir. Keluarga Afif Maulana bahkan kembali mengungkapkan kejanggalan baru dalam kasus tersebut, di mana pihak keluarga sempat dilarang memandikan dan melihat kondisi jasad Afif Maulana secara utuh tanpa alasan yang jelas. Dilansir dari tribunmedan.com, kejanggalan itu diungkapkan oleh Koordinator Advokasi LBH Padang, Diki Rafiki, berdasarkan pengakuan dari orang tua Afif Maulana pada Rabu 26 Juni 2024. Pasalnya terdapat pihak yang melarang keluarga untuk melihat jasad Afif secara utuh seusai diotopsi. Pihak keluarga hanya diperbolehkan melihat bagian wajah saja. Tidak diketahui pasti alasan pihak keluarga dilarang melihat secara utuh jenazah Afif. Namun menurut LBH Padang, pihak Polda Sumatera Barat tidak menyampaikan alasan yang kuat. Selain tidak diperbolehkan melihat secara utuh, pihak keluarga juga dilarang memandikan jenazah Afif di rumah sebagaimana budaya di masyarakat Padang dalam penanganan jenazah. Selesai proses otopsi di Rumah Sakit Bayangkara Sumatera Barat, pihak keluarga hanya diperkenankan untuk membawa jenazah untuk langsung dimakamkan di Taman Pemakaman Umum. Diki pun mengatakan hingga kini pihak keluarga Afif juga belum mengetahui secara pasti penyebab kematian, sebab hasil otopsi yang disampaikan hanya menyebut korban meninggal secara tidak wajar. Meski demikian, LBH Padang menduga Afif tewas akibat dianiaya oknum anggota Sabara Polda Sumatera Barat karena terdapat sejumlah saksi-saksi yang menguatkan tindakan pidana tersebut. Kompolnas turun langsung ke Padang untuk mendalami kasus kematian Afif Maulana yang diduga disiksa oknum polisi. Ketua Harian Kompolnas Irjen Purnawirawan Beni Mamoto pun mengaku menemukan sejumlah fakta, termasuk bukti tindak kekerasan yang dilakukan oleh oknum polisi. Dilansir dari tribunnews.com, Kompolnas turut menghadiri pertemuan di Polda Sumbar pada Kamis 27 Juni 2024 untuk mendalami kasus kematian Afif Maulana, serta dugaan penganiayaan terhadap 18 orang terduga pelaku tawuran di Padang, yang mana pertemuan tersebut dihadiri langsung oleh KPAI, Kapolda Sumbar dan jajarannya, Komnas HAM, Ombudsman dan juga ahli forensik. Turut hadir pula LBH Padang, keluarga Afif Maulana dan saksi kunci A yang berboncengan dengan Afif sebelum ditemukan tewas di Sungai Batangkuranji, tepatnya pada Minggu 9 Juni 2024. Dalam pertemuan tersebut, Beni mengaku menemukan sejumlah fakta. Di antaranya Kapolda Sumbar Irjen Pol Suaryono mengakui bahwa 17 anggota Ditsamapta Polda Sumbar telah terbukti melakukan pelanggaran kode etik saat mengamankan tawuran. Beni juga mengungkapkan bahwa sejumlah informasi yang beredar juga telah terbukti, seperti adanya oknum polisi yang menyulut rokok, memukul, menendang remaja-remaja yang terlibat tawuran. Namun Beni menekankan bahwa siapa pelaku dan alasan melakukan kekerasan itu masih perlu didalami.
ingin melaporkan atau ingin mempercepat proses. Sebenarnya pada hari Kamis kemarin kami sudah melaporkan kasus ini kepada Komnas HAM bahwa ini perlu intensitas yang cukup tinggi dan perlu mendesak beberapa pihak. Salah satunya Kapolda Polda Sumatera Barat untuk didesak oleh Komnas HAM. Selain itu diperlukan jangkauan negara untuk melihat kasus ini. Salah satunya Komnas HAM, di mana untuk bisa pertama untuk melindungi korban atau saksi. Yang kedua untuk mencari data pembanding dan juga melakukan investigasi yang lebih dalam, karena kami sudah ada sedikit kendala di dalam pengumpulan data karena ada beberapa saksi atau korban yang tidak mau bertemu lagi dengan pihak LBH Padang karena mungkin kami menduga ini ada proses-proses yang intimidasi dan lain-lain. Tentu hal ini diperlukan Komnas HAM untuk turun untuk melakukan verifikasi data-data yang lainnya. Mungkin itu. Di progresnya kami sudah menyampaikan pengumuman 17 anggota kami yang akan disidangkan. Apakah nanti sidang Komisi Kode Etik atau pidana, nanti kelanjutannya. Dan lagi kami sudah mengumumkan dari hasil penyelidikan dan juga pemeriksaan kami kepada 40-an anggota, itu 17 anggota diduga terbukti memenuhi unsur, tetapi kita pastinya sedang mencari objeknya. Kalau anggotanya dan apa yang dilakukannya sudah saya sampaikan, dan ancaman hukumannya juga tentunya sudah ada. Tetapi nanti sebelum sidang kita lakukan, pemberkasan itu kan juga harus mengklirkan terhadap siapa yang menjadi objeknya, yaitu yang 18 yang diperiksa di Polsek Raguransi. Yang kedua, kita hari ini hanya menyuguhkan fakta-fakta yang sebenarnya di lapangan. Kami benar-benar tidak mengasumsi dan memprediksi atau mengada-ada, tapi kita hadirkan semuanya secara terbuka, transparan, semua saksi yang sudah ditanya, dijawab, diklarifikasikan, dan seterusnya. Nanti mohon waktu, kelanjutannya pasti akan kami sampaikan. Tapi tahap pertama kami pastinya saat ini sudah menyampaikan siapa yang diduga melakukan pelanggaran kode etik, dan sudah saya sampaikan untuk umum, terbuka. Ini bukti transparansi kami. Bahkan beliau juga menyatakan tadi baru kali ini menyaksikan sesuatu peristiwa rapat koordinasi terbuka yang dihadiri seluruh unsur, padahal belum SP2 lidik belum akan dilakukan. Biasanya gelar seperti ini dilakukan menjelang menghentikan penyelidikan atau penyidikan. Tapi ini sekali lagi saya dan kami semua yang ada di sini secara terbuka dan juga berdasarkan keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan saksi-saksi kunci tadi itu kiranya menjadi lebih terang lah. Bukan karena saya yang menyampaikan, tapi dari dokter forensik sudah menyampaikan secara keilmuannya, dari saksi yang langsung di lapangan juga menyatakan sendiri, dan seterusnya. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Mohon doanya agar juga masyarakat yang selama ini menerima informasi yang simpang siur, ini sebagian dari meluruskan bahwa kami sudah menegakkan hukum dengan sebenar-benarnya dan seadil-adilnya. Kompolnas turun langsung ke Padang untuk mendalami kasus kematian Afif Maulana yang diduga disiksa oknum polisi. Ketua Harian Kompolnas Irjen Purnawirawan Benny Mamoto pun mengaku menemukan sejumlah fakta, termasuk bukti tindak kekerasan yang dilakukan oleh oknum polisi. Dilansir dari tribunnews.com, Kompolnas turut menghadiri pertemuan di Polda Sumbar pada Kamis 27 Juni 2024 untuk mendalami kasus kematian Afif Maulana, serta dugaan penganiayaan terhadap 18 orang terduga pelaku tawuran di Padang, yang mana pertemuan tersebut dihadiri langsung oleh KPAI, Kapolda Sumbar dan jajarannya, Komnas HAM, Ombudsman dan juga ahli forensik. Turut hadir pula LBH Padang, keluarga Afif Maulana dan saksi kunci A yang berboncengan dengan Afif sebelum ditemukan tewas di Sungai Batangkuranji, tepatnya pada Minggu 9 Juni 2024.
Dalam pertemuan tersebut, Beni mengaku menemukan sejumlah fakta. Di antaranya Kapolda Sumbar Irjen Pol Suaryono mengakui bahwa 17 anggota Ditsamapta Polda Sumbar telah terbukti melakukan pelanggaran kode etik saat mengamankan tawuran. Beni juga mengungkapkan bahwa sejumlah informasi yang beredar juga telah terbukti, seperti adanya oknum polisi yang menyulut rokok, memukul, menendang remaja-remaja yang terlibat tawuran. Namun Beni menekankan bahwa siapa pelaku dan alasan melakukan kekerasan itu masih perlu didalami. Kasus dugaan penganiayaan Afif Maulana, bocah berusia 13 tahun oleh oknum polisi di Padang masih terus bergulir. Keluarga Afif Maulana bahkan kembali mengungkapkan kejanggalan baru dalam kasus tersebut, di mana pihak keluarga sempat dilarang memandikan dan melihat kondisi jasad Afif Maulana secara utuh tanpa alasan yang jelas. Dilansir dari tribunmedan.com, kejanggalan itu diungkapkan oleh Koordinator Advokasi LBH Padang, Diki Rafiki, berdasarkan pengakuan dari orang tua Afif Maulana pada Rabu 26 Juni 2024. Pasalnya terdapat pihak yang melarang keluarga untuk melihat jasad Afif secara utuh seusai diotopsi. Pihak keluarga hanya diperbolehkan melihat bagian wajah saja. Tidak diketahui pasti alasan pihak keluarga dilarang melihat secara utuh jenazah Afif. Namun menurut LBH Padang, pihak Polda Sumatera Barat tidak menyampaikan alasan yang kuat. Selain tidak diperbolehkan melihat secara utuh, pihak keluarga juga dilarang memandikan jenazah Afif di rumah sebagaimana budaya di masyarakat Padang dalam penanganan jenazah. Selesai proses otopsi di Rumah Sakit Bayangkara Sumatera Barat, pihak keluarga hanya diperkenankan untuk membawa jenazah untuk langsung dimakamkan di Taman Pemakaman Umum. Diki pun mengatakan hingga kini pihak keluarga Afif juga belum mengetahui secara pasti penyebab kematian, sebab hasil otopsi yang disampaikan hanya menyebut korban meninggal secara tidak wajar. Meski demikian, LBH Padang menduga Afif tewas akibat dianiaya oknum anggota Sabara Polda Sumatera Barat karena terdapat sejumlah saksi-saksi yang menguatkan tindakan pidana tersebut. Kompolnas turun langsung ke Padang untuk mendalami kasus kematian Afif Maulana yang diduga disiksa oknum polisi. Ketua Harian Kompolnas Irjen Purnawirawan Beni Mamoto pun mengaku menemukan sejumlah fakta, termasuk bukti tindak kekerasan yang dilakukan oleh oknum polisi. Dilansir dari tribunnews.com, Kompolnas turut menghadiri pertemuan di Polda Sumbar pada Kamis 27 Juni 2024 untuk mendalami kasus kematian Afif Maulana, serta dugaan penganiayaan terhadap 18 orang terduga pelaku tawuran di Padang, yang mana pertemuan tersebut dihadiri langsung oleh KPAI, Kapolda Sumbar dan jajarannya, Komnas HAM, Ombudsman dan juga ahli forensik. Turut hadir pula LBH Padang, keluarga Afif Maulana, dan saksi kunci A yang berboncengan dengan Afif sebelum ditemukan tewas di Sungai Batangkuranci, tepatnya pada Minggu 9 Juni 2024. Dalam pertemuan tersebut, Beni mengaku menemukan sejumlah fakta. Di antaranya Kapolda Sumbar Irjen Pol Suaryono mengakui bahwa 17 anggota Ditsamapta Polda Sumbar telah terbukti melakukan pelanggaran kode etik saat mengamankan tawuran. Beni juga mengungkapkan bahwa sejumlah informasi yang beredar juga telah terbukti, seperti adanya oknum polisi yang menyulut rokok, memukul, menendang remaja-remaja yang terlibat tawuran. Namun Beni menekankan bahwa siapa pelaku dan alasan melakukan kekerasan itu masih perlu didalami.
kami ingin melaporkan atau ingin mempercepat proses. Sebenarnya pada hari Kamis kemarin kami sudah melaporkan kasus ini kepada Komnas HAM bahwa ini perlu intensitas yang cukup tinggi dan perlu mendesak beberapa pihak. Salah satunya Kapolda Polda Sumatera Barat untuk didesak oleh Komnas HAM. Selain itu diperlukan jangkauan negara untuk melihat kasus ini. Salah satunya Komnas HAM, di mana untuk bisa pertama untuk melindungi korban atau saksi. Yang kedua untuk mencari data pembanding dan juga melakukan investigasi yang lebih dalam, karena kami sudah ada sedikit kendala di dalam pengumpulan data karena ada beberapa saksi atau korban yang tidak mau bertemu lagi dengan pihak LBH Padang karena mungkin kami menduga ini ada proses-proses yang intimidasi dan lain-lain. Tentu hal ini diperlukan Komnas HAM untuk turun untuk melakukan verifikasi data-data yang lainnya. Mungkin itu. Progresnya kami sudah menyampaikan pengumuman 17 anggota kami yang akan disidangkan. Apakah nanti sidang Komisi Kode Etik atau pidana, nanti kelanjutannya. Sekali lagi kami sudah mengumumkan dari hasil penyelidikan dan juga pemeriksaan kami kepada 40-an anggota, itu 17 anggota diduga terbukti memenuhi unsur, tetapi kita pastinya sedang mencari objeknya. Kalau anggotanya dan apa yang dilakukannya sudah saya sampaikan, dan ancaman hukumannya juga tentunya sudah ada. Tetapi nanti sebelum sidang kita lakukan, pemberkasan itu kan juga harus mengklirkan terhadap siapa yang menjadi objeknya, yaitu yang 18 yang diperiksa di Polsek Taguranti. Yang kedua, kita hari ini hanya menyuguhkan fakta-fakta yang sebenarnya di lapangan. Kami benar-benar tidak mengasumsi dan memprediksi atau mengada-ada, tapi kita hadirkan semuanya secara terbuka, transparan, semua saksi yang sudah ditanya, dijawab, diklarifikasikan, dan seterusnya. Nanti mohon waktu, kelanjutannya pasti akan kami sampaikan. Tapi tahap pertama kami pastinya saat ini sudah menyampaikan siapa yang diduga melakukan pelanggaran kode etik, dan sudah saya sampaikan untuk umum, terbuka. Ini bukti transparansi kami. Bahkan beliau juga menyatakan tadi baru kali ini menyaksikan sesuatu peristiwa rapat koordinasi terbuka yang dihadiri seluruh unsur, padahal belum SP2 litik belum akan dilakukan. Biasanya gelar seperti ini dilakukan menjelang menghentikan penyelidikan atau penyidikan. Tapi ini sekali lagi saya dan kami semua yang ada di sini secara terbuka dan juga berdasarkan keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan saksi-saksi kunci tadi itu kiranya menjadi lebih terang lah. Bukan karena saya yang menyampaikan, tapi dari dokter forensik sudah menyampaikan secara keilmuannya, dari saksi yang langsung di lapangan juga menyatakan sendiri, dan seterusnya. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Mohon doanya agar juga masyarakat yang selama ini menerima informasi yang simpang siur, ini sebagian dari meluruskan bahwa kami sudah menegakkan hukum dengan sebenar-benarnya dan seadil-adilnya. Kompolnas turun langsung ke Padang untuk mendalami kasus kematian Afif Maulana yang diduga disiksa oknum polisi. Ketua Harian Kompolnas Irjen Purnawirawan Benny Mamoto pun mengaku menemukan sejumlah fakta, termasuk bukti tindak kekerasan yang dilakukan oleh oknum polisi. Dilansir dari tribunnews.com, Kompolnas turut menghadiri pertemuan di Polda Sumbar pada Kamis 27 Juni 2024 untuk mendalami kasus kematian Afif Maulana, serta dugaan penganiayaan terhadap 18 orang terduga pelaku tawuran di Padang, yang mana pertemuan tersebut dihadiri langsung oleh KPAI, Kapolda Sumbar dan jajarannya, Komnas HAM, Ombudsman, dan juga ahli forensik.
Turut hadir pula LBH Padang, keluarga Afif Maulana, dan saksi kunci A yang berboncengan dengan Afif sebelum ditemukan tewas di Sungai Batangkuranci, tepatnya pada Minggu 9 Juni 2024. Dalam pertemuan tersebut, Beni mengaku menemukan sejumlah fakta. Di antaranya Kapolda Sumbar Irjen Pol Suaryono mengakui bahwa 17 anggota Ditsamapta Polda Sumbar telah terbukti melakukan pelanggaran kode etik saat mengamankan tawuran. Beni juga mengungkapkan bahwa sejumlah informasi yang beredar juga telah terbukti, seperti adanya oknum polisi yang menyulut rokok, memukul, menendang remaja-remaja yang terlibat tawuran. Namun Beni menekankan bahwa siapa pelaku dan alasan melakukan kekerasan itu masih perlu didalami. Kasus dugaan penganiayaan Afif Maulana, bocah berusia 13 tahun oleh oknum polisi di Padang masih terus bergulir. Keluarga Afif Maulana bahkan kembali mengungkapkan kejanggalan baru dalam kasus tersebut, di mana pihak keluarga sempat dilarang memandikan dan melihat kondisi jasad Afif Maulana secara utuh tanpa alasan yang jelas. Dilansir dari tribunmedan.com, kejanggalan itu diungkapkan oleh Koordinator Advokasi LBH Padang, Diki Rafiki, berdasarkan pengakuan dari orang tua Afif Maulana pada Rabu 26 Juni 2024. Pasalnya terdapat pihak yang melarang keluarga untuk melihat jasad Afif secara utuh seusai diotopsi. Pihak keluarga hanya diperbolehkan melihat bagian wajah saja. Tidak diketahui pasti alasan pihak keluarga dilarang melihat secara utuh jenazah Afif. Namun menurut LBH Padang, pihak Polda Sumatera Barat tidak menyampaikan alasan yang kuat. Selain tidak diperbolehkan melihat secara utuh, pihak keluarga juga dilarang memandikan jenazah Afif di rumah sebagaimana budaya di masyarakat Padang dalam penanganan jenazah. Selesai proses otopsi di Rumah Sakit Bayangkara Sumatera Barat, pihak keluarga hanya diperkenankan untuk membawa jenazah untuk langsung dimakamkan di Taman Pemakaman Umum. Diki pun mengatakan hingga kini pihak keluarga Afif juga belum mengetahui secara pasti penyebab kematian, sebab hasil otopsi yang disampaikan hanya menyebut korban meninggal secara tidak wajar. Meski demikian, LBH Padang menduga Afif tewas akibat dianiaya oknum anggota Sabara Polda Sumatera Barat karena terdapat sejumlah saksi-saksi yang menguatkan tindakan pidana tersebut. Kompolnas turun langsung ke Padang untuk mendalami kasus kematian Afif Maulana yang diduga disiksa oknum polisi. Ketua Harian Kompolnas Irjen Purnawirawan Beni Mamoto pun mengaku menemukan sejumlah fakta, termasuk bukti tindak kekerasan yang dilakukan oleh oknum polisi. Dilansir dari tribunnews.com, Kompolnas turut menghadiri pertemuan di Polda Sumbar pada Kamis 27 Juni 2024 untuk mendalami kasus kematian Afif Maulana, serta dugaan penganiayaan terhadap 18 orang terduga pelaku tawuran di Padang, yang mana pertemuan tersebut dihadiri langsung oleh KPAI, Kapolda Sumbar dan jajarannya, Komnas HAM, Ombudsman dan juga ahli forensik. Turut hadir pula LBH Padang, keluarga Afif Maulana, dan saksi kunci A yang berboncengan dengan Afif sebelum ditemukan tewas di Sungai Batangkuranci, tepatnya pada Minggu 9 Juni 2024. Dalam pertemuan tersebut, Beni mengaku menemukan sejumlah fakta. Di antaranya Kapolda Sumbar Irjen Pol Suaryono mengakui bahwa 17 anggota Ditsamapta Polda Sumbar telah terbukti melakukan pelanggaran kode etik saat mengamankan tawuran. Beni juga mengungkapkan bahwa sejumlah informasi yang beredar juga telah terbukti, seperti adanya oknum polisi yang menyulut rokok, memukul, menendang remaja-remaja yang terlibat tawuran. Namun Beni menekankan bahwa siapa pelaku dan alasan melakukan kekerasan itu masih perlu didalami.
ingin melaporkan atau ingin mempercepat proses. Sebenarnya pada hari Kamis kemarin kami sudah melaporkan kasus ini kepada Komnas HAM bahwa ini perlu intensitas yang cukup tinggi dan perlu mendesak beberapa pihak. Salah satunya Kapolda Polda Sumatera Barat untuk didesak oleh Komnas HAM. Selain itu diperlukan jangkauan negara untuk melihat kasus ini. Salah satunya Komnas HAM, di mana untuk bisa pertama untuk melindungi korban atau saksi. Yang kedua untuk mencari data pembanding dan juga melakukan investigasi yang lebih dalam, karena kami sudah ada sedikit kendala di dalam pengumpulan data karena ada beberapa saksi atau korban yang tidak mau bertemu lagi dengan pihak LBH Padang karena mungkin kami menduga ini ada proses-proses yang intimidasi dan lain-lain. Tentu hal ini diperlukan Komnas HAM untuk turun untuk melakukan verifikasi data-data yang lainnya. Mungkin itu. Di progresnya kami sudah menyampaikan pengumuman 17 anggota kami yang akan disidangkan. Apakah nanti sidang Komisi Kode Etik atau pidana nanti kelanjutannya. Dan lagi kami sudah mengumumkan dari hasil penyelidikan dan juga pemeriksaan kami kepada 40-an anggota, itu 17 anggota diduga terbukti memenuhi unsur, tetapi kita pastinya sedang mencari objeknya. Kalau anggotanya dan apa yang dilakukannya sudah saya sampaikan, dan ancaman hukumannya juga tentunya sudah ada. Tetapi nanti sebelum sidang kita lakukan, pemberkasan itu kan juga harus mengklirkan terhadap siapa yang menjadi objeknya, yaitu yang 18 yang diperiksa di Polsek Raguransi. Yang kedua, kita hari ini hanya menyuguhkan fakta-fakta yang sebenarnya di lapangan. Kami benar-benar tidak mengasumsi dan memprediksi atau mengada-ada, tapi kita hadirkan semuanya secara terbuka, transparan, semua saksi yang sudah ditanya, dijawab, diklarifikasikan, dan seterusnya. Nanti mohon waktu, kelanjutannya pasti akan kami sampaikan. Tapi tahap pertama kami pastinya saat ini sudah menyampaikan siapa yang diduga melakukan pelanggaran kode etik, dan sudah saya sampaikan untuk umum, terbuka. Ini bukti transparansi kami. Bahkan beliau juga menyatakan tadi baru kali ini menyaksikan sesuatu peristiwa rapat koordinasi terbuka yang dihadiri seluruh unsur, padahal belum SP2 litik belum akan dilakukan. Biasanya gelar seperti ini dilakukan menjelang menghentikan penyelidikan atau penyidikan. Tapi ini sekali lagi saya dan kami semua yang ada di sini secara terbuka dan juga berdasarkan keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan saksi-saksi kunci tadi itu kiranya menjadi lebih terang lah. Bukan karena saya yang menyampaikan, tapi dari dokter forensik sudah menyampaikan secara keilmuannya, dari saksi yang langsung di lapangan juga menyatakan sendiri, dan seterusnya. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Mohon doanya agar juga masyarakat yang selama ini menerima informasi yang simpang siur, ini sebagian dari meluruskan bahwa kami sudah menegakkan hukum dengan sebenar-benarnya dan seadil-adilnya. Kompolnas turun langsung ke Padang untuk mendalami kasus kematian Afif Maulana yang diduga disiksa oknum polisi. Ketua Harian Kompolnas Irjen Purnawirawan Benny Mamoto pun mengaku menemukan sejumlah fakta, termasuk bukti tindak kekerasan yang dilakukan oleh oknum polisi. Dilansir dari tribunnews.com, Kompolnas turut menghadiri pertemuan di Polda Sumbar pada Kamis 27 Juni 2024 untuk mendalami kasus kematian Afif Maulana, serta dugaan penganiayaan terhadap 18 orang terduga pelaku tawuran di Padang, yang mana pertemuan tersebut dihadiri langsung oleh KPAI, Kapolda Sumbar dan jajarannya, Komnas HAM, Ombudsman dan juga ahli forensik. Turut hadir pula LBH Padang, keluarga Afif Maulana dan saksi kunci A yang berboncengan dengan Afif sebelum ditemukan tewas di Sungai Batang Kuranji, tepatnya pada Minggu 9 Juni 2024.
Dalam pertemuan tersebut, Beni mengaku menemukan sejumlah fakta. Di antaranya Kapolda Sumbar Irjen Pol Suaryono mengakui bahwa 17 anggota Ditsamapta Polda Sumbar telah terbukti melakukan pelanggaran kode etik saat mengamankan tawuran. Beni juga mengungkapkan bahwa sejumlah informasi yang beredar juga telah terbukti, seperti adanya oknum polisi yang menyulut rokok, memukul, menendang remaja-remaja yang terlibat tawuran. Namun Beni menekankan bahwa siapa pelaku dan alasan melakukan kekerasan itu masih perlu didalami. Kasus dugaan penganiayaan Afif Maulana, bocah berusia 13 tahun oleh oknum polisi di Padang masih terus bergulir. Keluarga Afif Maulana bahkan kembali mengungkapkan kejanggalan baru dalam kasus tersebut, di mana pihak keluarga sempat dilarang memandikan dan melihat kondisi jasad Afif Maulana secara utuh tanpa alasan yang jelas. Dilansir dari tribunmedan.com, kejanggalan itu diungkapkan oleh Koordinator Advokasi LBH Padang, Diki Rafiki, berdasarkan pengakuan dari orang tua Afif Maulana pada Rabu 26 Juni 2024. Pasalnya terdapat pihak yang melarang keluarga untuk melihat jasad Afif secara utuh seusai diotopsi. Pihak keluarga hanya diperbolehkan melihat bagian wajah saja. Tidak diketahui pasti alasan pihak keluarga dilarang melihat secara utuh jenazah Afif. Namun menurut LBH Padang, pihak Polda Sumatera Barat tidak menyampaikan alasan yang kuat. Selain tidak diperbolehkan melihat secara utuh, pihak keluarga juga dilarang memandikan jenazah Afif di rumah sebagaimana budaya di masyarakat Padang dalam penanganan jenazah. Selesai proses otopsi di Rumah Sakit Bayangkara Sumatera Barat, pihak keluarga hanya diperkenankan untuk membawa jenazah untuk langsung dimakamkan di Taman Pemakaman Umum. Diki pun mengatakan hingga kini pihak keluarga Afif juga belum mengetahui secara pasti penyebab kematian, sebab hasil otopsi yang disampaikan hanya menyebut korban meninggal secara tidak wajar. Meski demikian, LBH Padang menduga Afif tewas akibat dianiaya oknum anggota Sabara Polda Sumatera Barat karena terdapat sejumlah saksi-saksi yang menguatkan tindakan pidana tersebut. Kompolnas turun langsung ke Padang untuk mendalami kasus kematian Afif Maulana yang diduga disiksa oknum polisi. Ketua Harian Kompolnas Irjen Purnawirawan Beni Mamoto pun mengaku menemukan sejumlah fakta, termasuk bukti tindak kekerasan yang dilakukan oleh oknum polisi. Dilansir dari tribunnews.com, Kompolnas turut menghadiri pertemuan di Polda Sumbar pada Kamis 27 Juni 2024 untuk mendalami kasus kematian Afif Maulana, serta dugaan penganiayaan terhadap 18 orang terduga pelaku tawuran di Padang, yang mana pertemuan tersebut dihadiri langsung oleh KPAI, Kapolda Sumbar dan jajarannya, Komnas HAM, Ombudsman dan juga ahli forensik. Turut hadir pula LBH Padang, keluarga Afif Maulana, dan saksi kunci A yang berboncengan dengan Afif sebelum ditemukan tewas di Sungai Batangkuranji, tepatnya pada Minggu 9 Juni 2024. Dalam pertemuan tersebut, Beni mengaku menemukan sejumlah fakta. Di antaranya Kapolda Sumbar Irjen Pol Suaryono mengakui bahwa 17 anggota Ditsamapta Polda Sumbar telah terbukti melakukan pelanggaran kode etik saat mengamankan tawuran. Beni juga mengungkapkan bahwa sejumlah informasi yang beredar juga telah terbukti, seperti adanya oknum polisi yang menyulut rokok, memukul, menendang remaja-remaja yang terlibat tawuran. Namun Beni menekankan bahwa siapa pelaku dan alasan melakukan kekerasan itu masih perlu didalami.
kami ingin melaporkan atau ingin mempercepat proses. Sebenarnya pada hari Kamis kemarin kami sudah melaporkan kasus ini kepada Komnas HAM bahwa ini perlu intensitas yang cukup tinggi dan perlu mendesak beberapa pihak. Salah satunya Kapolda, Polda Sumatera Barat untuk didesak oleh Komnas HAM. Selain itu diperlukan jangkauan-jangkauan negara untuk melihat kasus ini. Salah satunya Komnas HAM, di mana untuk bisa pertama untuk melindungi korban atau saksi. Yang kedua untuk mencari data pembanding dan juga melakukan investigasi yang lebih dalam, karena kami sudah ada sedikit kendala di dalam pengumpulan data karena ada beberapa saksi atau korban yang tidak mau bertemu lagi dengan pihak LBH Padang karena mungkin kami menduga ini ada proses-proses yang intimidasi dan lain-lain. Tentu hal ini diperlukan Komnas HAM untuk turun untuk melakukan verifikasi data-data yang lainnya. Mungkin itu. Di progresnya kami sudah menyampaikan pengumuman 17 anggota kami yang akan disidangkan. Apakah nanti sidang Komisi Kode Etik atau pidana, nanti kelanjutannya. Dan lagi kami sudah mengumumkan dari hasil penyelidikan dan juga pemeriksaan kami kepada 40-an anggota, itu 17 anggota diduga terbukti memenuhi unsur, tetapi kita pastinya sedang mencari objeknya. Kalau anggotanya dan apa yang dilakukannya sudah saya sampaikan, dan ancaman hukumannya juga tentunya sudah ada. Tetapi nanti sebelum sidang kita lakukan, pemberkasan itu kan juga harus mengklirkan terhadap siapa yang menjadi objeknya, yaitu yang 18 yang diperiksa di Polsek Ragunan. Yang kedua, kita hari ini hanya menyuguhkan fakta-fakta yang sebenarnya di lapangan. Kami benar-benar tidak mengasumsi dan memprediksi atau mengada-ada, tapi kita hadirkan semuanya secara terbuka, transparan, semua saksi yang sudah ditanya, dijawab, diklarifikasikan, dan seterusnya. Nanti mohon waktu, kelanjutannya pasti akan kami sampaikan. Tapi tahap pertama kami pastinya saat ini sudah menyampaikan siapa yang diduga melakukan pelanggaran kode etik, dan sudah saya sampaikan untuk umum, terbuka. Ini bukti transparansi kami. Bahkan beliau juga menyatakan tadi baru kali ini menyaksikan sesuatu peristiwa rapat koordinasi terbuka yang dihadiri seluruh unsur, padahal belum SP2 litik belum akan dilakukan. Biasanya gelar seperti ini dilakukan menjelang menghentikan penyelidikan atau penyidikan. Tapi ini sekali lagi saya dan kami semua yang ada di sini secara terbuka, dan juga berdasarkan keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan saksi-saksi kunci tadi itu kiranya menjadi lebih terang lah. Bukan karena saya yang menyampaikan, tapi dari dokter forensik sudah menyampaikan secara keilmuannya, dari saksi yang langsung di lapangan juga menyatakan sendiri, dan seterusnya. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Mohon doanya agar juga masyarakat yang selama ini menerima informasi yang simpang siur, ini sebagian dari meluruskan bahwa kami sudah menegakkan hukum dengan sebenar-benarnya dan seadil-adilnya. Kompolnas turun langsung ke Padang untuk mendalami kasus kematian Afif Maulana yang diduga disiksa oknum polisi. Ketua Harian Kompolnas Irjen Purnawirawan Benny Mamoto pun mengaku menemukan sejumlah fakta, termasuk bukti tindak kekerasan yang dilakukan oleh oknum polisi. Dilansir dari tribunnews.com, Kompolnas turut menghadiri pertemuan di Polda Sumbar pada Kamis 27 Juni 2024 untuk mendalami kasus kematian Afif Maulana, serta dugaan penganiayaan terhadap 18 orang terduga pelaku tawuran di Padang, yang mana pertemuan tersebut dihadiri langsung oleh KPAI, Kapolda Sumbar dan jajarannya, Komnas HAM, Ombudsman dan juga ahli forensik. Turut hadir pula LBH Padang,
keluarga Afif Maulana dan saksi kunci A yang berboncengan dengan Afif sebelum ditemukan tewas di Sungai Batangkuranci, tepatnya pada Minggu 9 Juni 2024. Dalam pertemuan tersebut, Beni mengaku menemukan sejumlah fakta. Di antaranya Kapolda Sumbar Irjen Pol Suaryono mengakui bahwa 17 anggota Ditsamapta Polda Sumbar telah terbukti melakukan pelanggaran kode etik saat mengamankan tawuran. Beni juga mengungkapkan bahwa sejumlah informasi yang beredar juga telah terbukti, seperti adanya oknum polisi yang menyulut rokok, memukul, menendang remaja-remaja yang terlibat tawuran. Namun Beni menekankan bahwa siapa pelaku dan alasan melakukan kekerasan itu masih perlu didalami. Kasus dugaan penganiayaan Afif Maulana, bocah berusia 13 tahun oleh oknum polisi di Padang masih terus bergulir. Keluarga Afif Maulana bahkan kembali mengungkapkan kejanggalan baru dalam kasus tersebut, di mana pihak keluarga sempat dilarang memandikan dan melihat kondisi jasad Afif Maulana secara utuh tanpa alasan yang jelas. Dilansir dari tribunmedan.com, kejanggalan itu diungkapkan oleh Koordinator Advokasi LBH Padang, Diki Rafiki, berdasarkan pengakuan dari orang tua Afif Maulana pada Rabu 26 Juni 2024. Pasalnya terdapat pihak yang melarang keluarga untuk melihat jasad Afif secara utuh seusai diotopsi. Pihak keluarga hanya diperbolehkan melihat bagian wajah saja. Tidak diketahui pasti alasan pihak keluarga dilarang melihat secara utuh jenazah Afif. Namun menurut LBH Padang, pihak Polda Sumatera Barat tidak menyampaikan alasan yang kuat. Selain tidak diperbolehkan melihat secara utuh, pihak keluarga juga dilarang memandikan jenazah Afif di rumah sebagaimana budaya di masyarakat Padang dalam penanganan jenazah. Selesai proses otopsi di Rumah Sakit Bayangkara Sumatera Barat, pihak keluarga hanya diperkenankan untuk membawa jenazah untuk langsung dimakamkan di Taman Pemakaman Umum. Diki pun mengatakan hingga kini pihak keluarga Afif juga belum mengetahui secara pasti penyebab kematian, sebab hasil otopsi yang disampaikan hanya menyebut korban meninggal secara tidak wajar. Meski demikian, LBH Padang menduga Afif tewas akibat dianiaya oknum anggota Sabara Polda Sumatera Barat karena terdapat sejumlah saksi-saksi yang menguatkan tindakan pidana tersebut. Kompolnas turun langsung ke Padang untuk mendalami kasus kematian Afif Maulana yang diduga disiksa oknum polisi. Ketua Harian Kompolnas Irjen Purnawirawan Beni Mamoto pun mengaku menemukan sejumlah fakta, termasuk bukti tindak kekerasan yang dilakukan oleh oknum polisi. Dilansir dari tribunnews.com, Kompolnas turut menghadiri pertemuan di Polda Sumbar pada Kamis 27 Juni 2024 untuk mendalami kasus kematian Afif Maulana, serta dugaan penganiayaan terhadap 18 orang terduga pelaku tawuran di Padang, yang mana pertemuan tersebut dihadiri langsung oleh KPAI, Kapolda Sumbar dan jajarannya, Komnas HAM, Ombudsman dan juga ahli forensik. Turut hadir pula LBH Padang, keluarga Afif Maulana dan saksi kunci A yang berboncengan dengan Afif sebelum ditemukan tewas di Sungai Batangkuranci, tepatnya pada Minggu 9 Juni 2024. Dalam pertemuan tersebut, Beni mengaku menemukan sejumlah fakta. Di antaranya Kapolda Sumbar Irjen Pol Suaryono mengakui bahwa 17 anggota Ditsamapta Polda Sumbar telah terbukti melakukan pelanggaran kode etik saat mengamankan tawuran. Beni juga mengungkapkan bahwa sejumlah informasi yang beredar juga telah terbukti, seperti adanya oknum polisi yang menyulut rokok, memukul, menendang remaja-remaja yang terlibat tawuran. Namun Beni menekankan bahwa siapa pelaku dan alasan melakukan kekerasan itu masih perlu didalami.
kami ingin melaporkan atau ingin mempercepat proses. Sebenarnya pada hari Kamis kemarin kami sudah melaporkan kasus ini kepada Komnas HAM bahwa ini perlu intensitas yang cukup tinggi dan perlu mendesak beberapa pihak. Salah satunya Kapolda Polda Sumatera Barat untuk didesak oleh Komnas HAM. Selain itu diperlukan jangkauan negara untuk melihat kasus ini. Salah satunya Komnas HAM, di mana untuk bisa pertama untuk melindungi korban atau saksi. Yang kedua untuk mencari data pembanding dan juga melakukan investigasi yang lebih dalam, karena kami sudah ada sedikit kendala di dalam pengumpulan data karena ada beberapa saksi atau korban yang tidak mau bertemu lagi dengan pihak LBH Padang karena mungkin kami menduga ini ada proses-proses yang intimidasi dan lain-lain. Tentu hal ini diperlukan Komnas HAM untuk turun untuk melakukan verifikasi data-data yang lainnya. Mungkin itu. Di progresnya kami sudah menyampaikan pengumuman 17 anggota kami yang akan disidangkan. Apakah nanti sidang Komisi Kode Etik atau pidana, nanti kelanjutannya. Dan lagi kami sudah mengumumkan dari hasil penyelidikan dan juga pemeriksaan kami kepada 40-an anggota, itu 17 anggota diduga terbukti memenuhi unsur, tetapi kita pastinya sedang mencari objeknya. Kalau anggotanya dan apa yang dilakukannya sudah saya sampaikan, dan ancaman hukumannya juga tentunya sudah ada. Tetapi nanti sebelum sidang kita lakukan, pemberkasan itu kan juga harus mengklirkan terhadap siapa yang menjadi objeknya, yaitu yang 18 yang diperiksa di Polsek Taguranti. Yang kedua, kita hari ini hanya menyuguhkan fakta-fakta yang sebenarnya di lapangan. Kami benar-benar tidak mengasumsi dan memprediksi atau mengada-ada, tapi kita hadirkan semuanya secara terbuka, transparan, semua saksi yang sudah ditanya, dijawab, diklarifikasikan, dan seterusnya. Nanti mohon waktu, kelanjutannya pasti akan kami sampaikan. Tapi tahap pertama kami pastinya saat ini sudah menyampaikan siapa yang diduga melakukan pelanggaran kode etik, dan sudah saya sampaikan untuk umum, terbuka. Ini bukti transparansi kami. Bahkan beliau juga menyatakan tadi baru kali ini menyaksikan sesuatu peristiwa rapat koordinasi terbuka yang dihadiri seluruh unsur, padahal belum SP2 litik belum akan dilakukan. Biasanya gelar seperti ini dilakukan menjelang menghentikan penyelidikan atau penyidikan. Tapi ini sekali lagi saya dan kami semua yang ada di sini secara terbuka dan juga berdasarkan keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan saksi-saksi kunci tadi itu kiranya menjadi lebih terang lah. Bukan karena saya yang menyampaikan, tapi dari dokter forensik sudah menyampaikan secara keilmuannya, dari saksi yang langsung di lapangan juga menyatakan sendiri, dan seterusnya. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Mohon doanya agar juga masyarakat yang selama ini menerima informasi yang simpang siur, ini sebagian dari meluruskan bahwa kami sudah menegakkan hukum dengan sebenar-benarnya dan seadil-adilnya. Kompolnas turun langsung ke Padang untuk mendalami kasus kematian Afif Maulana yang diduga disiksa oknum polisi. Ketua Harian Kompolnas Irjen Purnawirawan Benny Mamoto pun mengaku menemukan sejumlah fakta, termasuk bukti tindak kekerasan yang dilakukan oleh oknum polisi. Dilansir dari tribunnews.com, Kompolnas turut menghadiri pertemuan di Polda Sumbar pada Kamis 27 Juni 2024 untuk mendalami kasus kematian Afif Maulana, serta dugaan penganiayaan terhadap 18 orang terduga pelaku tawuran di Padang, yang mana pertemuan tersebut dihadiri langsung oleh KPAI, Kapolda Sumbar dan jajarannya, Komnas HAM, Ombudsman dan juga ahli forensik. Turut hadir pula LBH Padang,
keluarga Afif Maulana dan saksi kunci A yang berboncengan dengan Afif sebelum ditemukan tewas di Sungai Batangkuranji, tepatnya pada Minggu 9 Juni 2024. Dalam pertemuan tersebut, Beni mengaku menemukan sejumlah fakta. Di antaranya Kapolda Sumbar Irjen Pol Suaryono mengakui bahwa 17 anggota Ditsamapta Polda Sumbar telah terbukti melakukan pelanggaran kode etik saat mengamankan tawuran. Beni juga mengungkapkan bahwa sejumlah informasi yang beredar juga telah terbukti, seperti adanya oknum polisi yang menyulut rokok, memukul, menendang remaja-remaja yang terlibat tawuran. Namun Beni menekankan bahwa siapa pelaku dan alasan melakukan kekerasan itu masih perlu didalami. Kasus dugaan penganiayaan Afif Maulana, bocah berusia 13 tahun oleh oknum polisi di Padang masih terus bergulir. Keluarga Afif Maulana bahkan kembali mengungkapkan kejanggalan baru dalam kasus tersebut, di mana pihak keluarga sempat dilarang memandikan dan melihat kondisi jasad Afif Maulana secara utuh tanpa alasan yang jelas. Dilansir dari tribunmedan.com, kejanggalan itu diungkapkan oleh Koordinator Advokasi LBH Padang, Diki Rafiki, berdasarkan pengakuan dari orang tua Afif Maulana pada Rabu 26 Juni 2024. Pasalnya terdapat pihak yang melarang keluarga untuk melihat jasad Afif secara utuh seusai diotopsi. Pihak keluarga hanya diperbolehkan melihat bagian wajah saja. Tidak diketahui pasti alasan pihak keluarga dilarang melihat secara utuh jenazah Afif. Namun menurut LBH Padang, pihak Polda Sumatera Barat tidak menyampaikan alasan yang kuat. Selain tidak diperbolehkan melihat secara utuh, pihak keluarga juga dilarang memandikan jenazah Afif di rumah sebagaimana budaya di masyarakat Padang dalam penanganan jenazah. Selesai proses otopsi di Rumah Sakit Bayangkara Sumatera Barat, pihak keluarga hanya diperkenankan untuk membawa jenazah untuk langsung dimakamkan di Taman Pemakaman Umum. Diki pun mengatakan hingga kini pihak keluarga Afif juga belum mengetahui secara pasti penyebab kematian, sebab hasil otopsi yang disampaikan hanya menyebut korban meninggal secara tidak wajar. Meski demikian, LBH Padang menduga Afif tewas akibat dianiaya oknum anggota Sabara Polda Sumatera Barat karena terdapat sejumlah saksi-saksi yang menguatkan tindakan pidana tersebut. Kompolnas turun langsung ke Padang untuk mendalami kasus kematian Afif Maulana yang diduga disiksa oknum polisi. Ketua Harian Kompolnas Irjen Purnawirawan Beni Mamoto pun mengaku menemukan sejumlah fakta, termasuk bukti tindak kekerasan yang dilakukan oleh oknum polisi. Dilansir dari tribunnews.com, Kompolnas turut menghadiri pertemuan di Polda Sumbar pada Kamis 27 Juni 2024 untuk mendalami kasus kematian Afif Maulana, serta dugaan penganiayaan terhadap 18 orang terduga pelaku tawuran di Padang, yang mana pertemuan tersebut dihadiri langsung oleh KPAI, Kapolda Sumbar dan jajarannya, Komnas HAM, Ombudsman dan juga ahli forensik. Turut hadir pula LBH Padang, keluarga Afif Maulana dan saksi kunci A yang berboncengan dengan Afif sebelum ditemukan tewas di Sungai Batangkuranji, tepatnya pada Minggu 9 Juni 2024. Dalam pertemuan tersebut, Beni mengaku menemukan sejumlah fakta. Di antaranya Kapolda Sumbar Irjen Pol Suaryono mengakui bahwa 17 anggota Ditsamapta Polda Sumbar telah terbukti melakukan pelanggaran kode etik saat mengamankan tawuran. Beni juga mengungkapkan bahwa sejumlah informasi yang beredar juga telah terbukti, seperti adanya oknum polisi yang menyulut rokok, memukul, menendang remaja-remaja yang terlibat tawuran. Namun Beni menekankan bahwa siapa pelaku dan alasan melakukan kekerasan itu masih perlu didalami.
kami ingin melaporkan atau ingin mempercepat proses. Sebenarnya pada hari Kamis kemarin kami sudah melaporkan kasus ini kepada Komnas HAM bahwa ini perlu intensitas yang cukup tinggi dan perlu mendesak beberapa pihak. Salah satunya Kapolda Polda Sumatera Barat untuk didesak oleh Komnas HAM. Selain itu diperlukan jangkauan negara untuk melihat kasus ini. Salah satunya Komnas HAM, di mana untuk bisa pertama untuk melindungi korban atau saksi. Yang kedua untuk mencari data pembanding dan juga melakukan investigasi yang lebih dalam, karena kami sudah ada sedikit kendala di dalam pengumpulan data karena ada beberapa saksi atau korban yang tidak mau bertemu lagi dengan pihak LBH Padang karena mungkin kami menduga ini ada proses-proses yang intimidasi dan lain-lain. Tentu hal ini diperlukan Komnas HAM untuk turun untuk melakukan verifikasi data-data yang lainnya. Mungkin itu. Progresnya kami sudah menyampaikan pengumuman 17 anggota kami yang akan disidangkan. Apakah nanti sidang Komisi Kode Etik atau pidana, nanti kelanjutannya. Dan lagi kami sudah mengumumkan dari hasil penyelidikan dan juga pemeriksaan kami kepada 40-an anggota, itu 17 anggota diduga terbukti memenuhi unsur, tetapi kita pastinya sedang mencari objeknya. Kalau anggotanya dan apa yang dilakukannya sudah saya sampaikan, dan ancaman hukumannya juga tentunya sudah ada. Tetapi nanti sebelum sidang kita lakukan, pemberkasan itu kan juga harus mengklirkan terhadap siapa yang menjadi objeknya, yaitu yang 18 yang diperiksa di Polsek Raguransi. Yang kedua, kita hari ini hanya menyuguhkan fakta-fakta yang sebenarnya di lapangan. Kami benar-benar tidak mengasumsi dan memprediksi atau mengada-ada, tapi kita hadirkan semuanya secara terbuka, transparan, semua saksi yang sudah ditanya, dijawab, diklarifikasikan, dan seterusnya. Nanti mohon waktu, kelanjutannya pasti akan kami sampaikan. Tapi tahap pertama kami pastinya saat ini sudah menyampaikan siapa yang diduga melakukan pelanggaran kode etik, dan sudah saya sampaikan untuk umum, terbuka. Ini bukti transparansi kami. Bahkan beliau juga menyatakan tadi baru kali ini menyaksikan sesuatu peristiwa rapat koordinasi terbuka yang dihadiri seluruh unsur, padahal belum SP2 lidik belum akan dilakukan. Biasanya gelar seperti ini dilakukan menjelang menghentikan penyelidikan atau penyidikan. Tapi ini sekali lagi saya dan kami semua yang ada di sini secara terbuka, dan juga berdasarkan keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan saksi-saksi kunci tadi itu kiranya menjadi lebih terang lah. Bukan karena saya yang menyampaikan, tapi dari dokter forensik sudah menyampaikan secara keilmuannya, dari saksi yang langsung di lapangan juga menyatakan sendiri, dan seterusnya. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Mohon doanya agar juga masyarakat yang selama ini menerima informasi yang simpang siur, ini sebagian dari meluruskan bahwa kami sudah menegakkan hukum dengan sebenar-benarnya dan seadil-adilnya. Kompolnas turun langsung ke Padang untuk mendalami kasus kematian Afif Maulana yang diduga disiksa oknum polisi. Ketua Harian Kompolnas Irjen Purnawirawan Benny Mamoto pun mengaku menemukan sejumlah fakta, termasuk bukti tindak kekerasan yang dilakukan oleh oknum polisi. Dilansir dari tribunnews.com, Kompolnas turut menghadiri pertemuan di Polda Sumbar pada Kamis 27 Juni 2024 untuk mendalami kasus kematian Afif Maulana, serta dugaan penganiayaan terhadap 18 orang terduga pelaku tawuran di Padang, yang mana pertemuan tersebut dihadiri langsung oleh KPAI, Kapolda Sumbar dan jajarannya, Komnas HAM, Ombudsman dan juga ahli forensik. Turut hadir pula LBH Padang,
keluarga Afif Maulana dan saksi kunci A yang berboncengan dengan Afif sebelum ditemukan tewas di Sungai Batangkuranji, tepatnya pada Minggu 9 Juni 2024. Dalam pertemuan tersebut, Beni mengaku menemukan sejumlah fakta. Di antaranya Kapolda Sumbar Irjen Pol Suaryono mengakui bahwa 17 anggota Ditsamapta Polda Sumbar telah terbukti melakukan pelanggaran kode etik saat mengamankan tawuran. Beni juga mengungkapkan bahwa sejumlah informasi yang beredar juga telah terbukti, seperti adanya oknum polisi yang menyulut rokok, memukul, menendang remaja-remaja yang terlibat tawuran. Namun Beni menekankan bahwa siapa pelaku dan alasan melakukan kekerasan itu masih perlu didalami. Kasus dugaan penganiayaan Afif Maulana, bocah berusia 13 tahun oleh oknum polisi di Padang masih terus bergulir. Keluarga Afif Maulana bahkan kembali mengungkapkan kejanggalan baru dalam kasus tersebut, di mana pihak keluarga sempat dilarang memandikan dan melihat kondisi jasad Afif Maulana secara utuh tanpa alasan yang jelas. Dilansir dari tribunmedan.com, kejanggalan itu diungkapkan oleh Koordinator Advokasi LBH Padang, Diki Rafiki, berdasarkan pengakuan dari orang tua Afif Maulana pada Rabu 26 Juni 2024. Pasalnya terdapat pihak yang melarang keluarga untuk melihat jasad Afif secara utuh seusai diotopsi. Pihak keluarga hanya diperbolehkan melihat bagian wajah saja. Tidak diketahui pasti alasan pihak keluarga dilarang melihat secara utuh jenazah Afif. Namun menurut LBH Padang, pihak Polda Sumatera Barat tidak menyampaikan alasan yang kuat. Selain tidak diperbolehkan melihat secara utuh, pihak keluarga juga dilarang memandikan jenazah Afif di rumah sebagaimana budaya di masyarakat Padang dalam penanganan jenazah. Selesai proses otopsi di Rumah Sakit Bayangkara Sumatera Barat, pihak keluarga hanya diperkenankan untuk membawa jenazah untuk langsung dimakamkan di Taman Pemakaman Umum. Diki pun mengatakan hingga kini pihak keluarga Afif juga belum mengetahui secara pasti penyebab kematian, sebab hasil otopsi yang disampaikan hanya menyebut korban meninggal secara tidak wajar. Meski demikian, LBH Padang menduga Afif tewas akibat dianiaya oknum anggota Sabara Polda Sumatera Barat karena terdapat sejumlah saksi-saksi yang menguatkan tindakan pidana tersebut. Kompolnas turun langsung ke Padang untuk mendalami kasus kematian Afif Maulana yang diduga disiksa oknum polisi. Ketua Harian Kompolnas Irjen Purnawirawan Beni Mamoto pun mengaku menemukan sejumlah fakta, termasuk bukti tindak kekerasan yang dilakukan oleh oknum polisi. Dilansir dari tribunnews.com, Kompolnas turut menghadiri pertemuan di Polda Sumbar pada Kamis 27 Juni 2024 untuk mendalami kasus kematian Afif Maulana, serta dugaan penganiayaan terhadap 18 orang terduga pelaku tawuran di Padang, yang mana pertemuan tersebut dihadiri langsung oleh KPAI, Kapolda Sumbar dan jajarannya, Komnas HAM, Ombudsman dan juga ahli forensik. Turut hadir pula LBH Padang, keluarga Afif Maulana dan saksi kunci A yang berboncengan dengan Afif sebelum ditemukan tewas di Sungai Batangkuranji, tepatnya pada Minggu 9 Juni 2024. Dalam pertemuan tersebut, Beni mengaku menemukan sejumlah fakta. Di antaranya Kapolda Sumbar Irjen Pol Suaryono mengakui bahwa 17 anggota Ditsamapta Polda Sumbar telah terbukti melakukan pelanggaran kode etik saat mengamankan tawuran. Beni juga mengungkapkan bahwa sejumlah informasi yang beredar juga telah terbukti, seperti adanya oknum polisi yang menyulut rokok, memukul, menendang remaja-remaja yang terlibat tawuran. Namun Beni menekankan bahwa siapa pelaku dan alasan melakukan kekerasan itu masih perlu didalami.
kami ingin melaporkan atau ingin mempercepat proses. Sebenarnya pada hari Kamis kemarin kami sudah melaporkan kasus ini kepada Komnas HAM bahwa ini perlu intensitas yang cukup tinggi dan perlu mendesak beberapa pihak. Salah satunya Kapolda Polda Sumatera Barat untuk didesak oleh Komnas HAM. Selain itu diperlukan jangkauan negara untuk melihat kasus ini. Salah satunya Komnas HAM, di mana untuk bisa pertama untuk melindungi korban atau saksi. Yang kedua untuk mencari data pembanding dan juga melakukan investigasi yang lebih dalam, karena kami sudah ada sedikit kendala di dalam pengumpulan data karena ada beberapa saksi atau korban yang tidak mau bertemu lagi dengan pihak LBH Padang karena mungkin kami menduga ini ada proses-proses yang intimidasi dan lain-lain. Tentu hal ini diperlukan Komnas HAM untuk turun untuk melakukan verifikasi data-data yang lainnya. Mungkin. Di progresnya kami sudah menyampaikan pengumuman 17 anggota kami yang akan disidangkan. Apakah nanti sidang Komisi Kode Etik atau pidana, nanti kelanjutannya. Dan lagi kami sudah mengumumkan dari hasil penyelidikan dan juga pemeriksaan kami kepada 40-an anggota, itu 17 anggota diduga terbukti memenuhi unsur, tetapi kita pastinya sedang mencari objeknya. Kalau anggotanya dan apa yang dilakukannya sudah saya sampaikan, dan ancaman hukumannya juga tentunya sudah ada. Tetapi nanti sebelum sidang kita lakukan, pemberkasan itu kan juga harus mengklirkan terhadap siapa yang menjadi objeknya, yaitu yang 18 yang diperiksa di Polsek Ragunan. Yang kedua, kita hari ini hanya menyuguhkan fakta-fakta yang sebenarnya di lapangan. Kami benar-benar tidak mengasumsi dan memprediksi atau mengada-ada, tapi kita hadirkan semuanya secara terbuka, transparan, semua saksi yang sudah ditanya, dijawab, diklarifikasikan, dan seterusnya. Nanti mohon waktu, kelanjutannya pasti akan kami sampaikan. Tapi tahap pertama kami pastinya saat ini sudah menyampaikan siapa yang diduga melakukan pelanggaran kode etik, dan sudah saya sampaikan untuk umum, terbuka. Ini bukti transparansi kami. Bahkan beliau juga menyatakan tadi baru kali ini menyaksikan sesuatu peristiwa rapat koordinasi terbuka yang dihadiri seluruh unsur, padahal belum SP 2 litik belum akan dilakukan. Biasanya gelar seperti ini dilakukan menjelang menghentikan penyelidikan atau penyidikan. Tapi ini sekali lagi saya dan kami semua yang ada di sini secara terbuka, dan juga berdasarkan keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan saksi-saksi kunci tadi itu kiranya menjadi lebih terang lah. Bukan karena saya yang menyampaikan, tapi dari dokter forensik sudah menyampaikan secara keilmuannya, dari saksi yang langsung di lapangan juga menyatakan sendiri, dan seterusnya. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Mohon doanya agar juga masyarakat yang selama ini menerima informasi yang simpang siur, ini sebagian dari meluruskan bahwa kami sudah menegakkan hukum dengan sebenar-benarnya dan seadil-adilnya. Kompolnas turun langsung ke Padang untuk mendalami kasus kematian Afif Maulana yang diduga disiksa oknum polisi. Ketua Harian Kompolnas Irjen Purnawirawan Benny Mamoto pun mengaku menemukan sejumlah fakta, termasuk bukti tindak kekerasan yang dilakukan oleh oknum polisi. Dilansir dari tribunnews.com, Kompolnas turut menghadiri pertemuan di Polda Sumbar pada Kamis 27 Juni 2024 untuk mendalami kasus kematian Afif Maulana, serta dugaan penganiayaan terhadap 18 orang terduga pelaku tawuran di Padang, yang mana pertemuan tersebut dihadiri langsung oleh KPAI, Kapolda Sumbar dan jajarannya, Komnas HAM, Ombudsman, dan juga ahli forensik.
Turut hadir pula LBH Padang, keluarga Afif Maulana, dan saksi kunci A yang berboncengan dengan Afif sebelum ditemukan tewas di Sungai Batangkuranji, tepatnya pada Minggu 9 Juni 2024. Dalam pertemuan tersebut, Beni mengaku menemukan sejumlah fakta. Di antaranya Kapolda Sumbar Irjen Pol Suaryono mengakui bahwa 17 anggota Ditsamapta Polda Sumbar telah terbukti melakukan pelanggaran kode etik saat mengamankan tawuran. Beni juga mengungkapkan bahwa sejumlah informasi yang beredar juga telah terbukti, seperti adanya oknum polisi yang menyulut rokok, memukul, menendang remaja-remaja yang terlibat tawuran. Namun Beni menekankan bahwa siapa pelaku dan alasan melakukan kekerasan itu masih perlu didalami. Kasus dugaan penganiayaan Afif Maulana, bocah berusia 13 tahun oleh oknum polisi di Padang masih terus bergulir. Keluarga Afif Maulana bahkan kembali mengungkapkan kejanggalan baru dalam kasus tersebut, di mana pihak keluarga sempat dilarang memandikan dan melihat kondisi jasad Afif Maulana secara utuh tanpa alasan yang jelas. Dilansir dari tribunmedan.com, kejanggalan itu diungkapkan oleh Koordinator Advokasi LBH Padang, Diki Rafiki, berdasarkan pengakuan dari orang tua Afif Maulana pada Rabu 26 Juni 2024. Pasalnya terdapat pihak yang melarang keluarga untuk melihat jasad Afif secara utuh seusai diotopsi. Pihak keluarga hanya diperbolehkan melihat bagian wajah saja. Tidak diketahui pasti alasan pihak keluarga dilarang melihat secara utuh jenazah Afif. Namun menurut LBH Padang, pihak Polda Sumatera Barat tidak menyampaikan alasan yang kuat. Selain tidak diperbolehkan melihat secara utuh, pihak keluarga juga dilarang memandikan jenazah Afif di rumah sebagaimana budaya di masyarakat Padang dalam penanganan jenazah. Selesai proses otopsi di Rumah Sakit Bayangkara Sumatera Barat, pihak keluarga hanya diperkenankan untuk membawa jenazah untuk langsung dimakamkan di Taman Pemakaman Umum. Diki pun mengatakan hingga kini pihak keluarga Afif juga belum mengetahui secara pasti penyebab kematian, sebab hasil otopsi yang disampaikan hanya menyebut korban meninggal secara tidak wajar. Meski demikian, LBH Padang menduga Afif tewas akibat dianiaya oknum anggota Sabara Polda Sumatera Barat karena terdapat sejumlah saksi-saksi yang menguatkan tindakan pidana tersebut. Kompolnas turun langsung ke Padang untuk mendalami kasus kematian Afif Maulana yang diduga disiksa oknum polisi. Ketua Harian Kompolnas Irjen Purnawirawan Beni Mamoto pun mengaku menemukan sejumlah fakta, termasuk bukti tindak kekerasan yang dilakukan oleh oknum polisi. Dilansir dari tribunnews.com, Kompolnas turut menghadiri pertemuan di Polda Sumbar pada Kamis 27 Juni 2024 untuk mendalami kasus kematian Afif Maulana, serta dugaan penganiayaan terhadap 18 orang terduga pelaku tawuran di Padang, yang mana pertemuan tersebut dihadiri langsung oleh KPAI, Kapolda Sumbar dan jajarannya, Komnas HAM, Ombudsman dan juga ahli forensik. Turut hadir pula LBH Padang, keluarga Afif Maulana, dan saksi kunci A yang berboncengan dengan Afif sebelum ditemukan tewas di Sungai Batangkuranji, tepatnya pada Minggu 9 Juni 2024. Dalam pertemuan tersebut, Beni mengaku menemukan sejumlah fakta. Di antaranya Kapolda Sumbar Irjen Pol Suaryono mengakui bahwa 17 anggota Ditsamapta Polda Sumbar telah terbukti melakukan pelanggaran kode etik saat mengamankan tawuran. Beni juga mengungkapkan bahwa sejumlah informasi yang beredar juga telah terbukti, seperti adanya oknum polisi yang menyulut rokok, memukul, menendang remaja-remaja yang terlibat tawuran. Namun Beni menekankan bahwa siapa pelaku dan alasan melakukan kekerasan itu masih perlu didalami.
kami ingin melaporkan atau ingin mempercepat proses. Sebenarnya pada hari Kamis kemarin kami sudah melaporkan kasus ini kepada Komnas HAM bahwa ini perlu intensitas yang cukup tinggi dan perlu mendesak beberapa pihak. Salah satunya Kapolda Polda Sumatera Barat untuk didesak oleh Komnas HAM. Selain itu diperlukan jangkauan negara untuk melihat kasus ini. Salah satunya Komnas HAM, di mana untuk bisa pertama untuk melindungi korban atau saksi. Yang kedua untuk mencari data pembanding dan juga melakukan investigasi yang lebih dalam, karena kami sudah ada sedikit kendala di dalam pengumpulan data karena ada beberapa saksi atau korban yang tidak mau bertemu lagi dengan pihak LBH Padang karena mungkin kami menduga ini ada proses-proses yang intimidasi dan lain-lain. Tentu hal ini diperlukan Komnas HAM untuk turun untuk melakukan verifikasi data-data yang lainnya. Mungkin. Progresnya kami sudah menyampaikan pengumuman 17 anggota kami yang akan disidangkan. Apakah nanti sidang Komisi Kode Etik atau pidana, nanti kelanjutannya. Dan lagi kami sudah mengumumkan dari hasil penyelidikan dan juga pemeriksaan kami kepada 40-an anggota, itu 17 anggota diduga terbukti memenuhi unsur, tetapi kita pastinya sedang mencari objeknya. Kalau anggotanya dan apa yang dilakukannya sudah saya sampaikan, dan ancaman hukumannya juga tentunya sudah ada. Tetapi nanti sebelum sidang kita lakukan, pemberkasan itu kan juga harus mengklirkan terhadap siapa yang menjadi objeknya, yaitu yang 18 yang diperiksa di Polsek Ragukanti. Yang kedua, kita hari ini hanya menyuguhkan fakta-fakta yang sebenarnya di lapangan. Kami benar-benar tidak mengasumsi dan memprediksi atau mengada-ada, tapi kita hadirkan semuanya secara terbuka, transparan, semua saksi yang sudah ditanya, dijawab, diklarifikasikan, dan seterusnya. Nanti mohon waktu, kelanjutannya pasti akan kami sampaikan. Tapi tahap pertama kami pastinya saat ini sudah menyampaikan siapa yang diduga melakukan pelanggaran kode etik, dan sudah saya sampaikan untuk umum, terbuka. Ini bukti transparansi kami. Bahkan beliau juga menyatakan tadi baru kali ini menyaksikan sesuatu peristiwa rapat koordinasi terbuka yang dihadiri seluruh unsur, padahal belum SP2 litik belum akan dilakukan. Biasanya gelar seperti ini dilakukan menjelang menghentikan penyelidikan atau penyidikan. Tapi ini sekali lagi saya dan kami semua yang ada di sini secara terbuka, dan juga berdasarkan keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan saksi-saksi kunci tadi itu kiranya menjadi lebih terang lah. Bukan karena saya yang menyampaikan, tapi dari dokter forensik sudah menyampaikan secara keilmuannya, dari saksi yang langsung di lapangan juga menyatakan sendiri, dan seterusnya. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Mohon doanya agar juga masyarakat yang selama ini menerima informasi yang simpang siur, ini sebagian dari meluruskan bahwa kami sudah menegakkan hukum dengan sebenar-benarnya dan seadil-adilnya. Kompolnas turun langsung ke Padang untuk mendalami kasus kematian Afif Maulana yang diduga disiksa oknum polisi. Ketua Harian Kompolnas Irjen Purnawirawan Benny Mamoto pun mengaku menemukan sejumlah fakta, termasuk bukti tindak kekerasan yang dilakukan oleh oknum polisi. Dilansir dari tribunnews.com, Kompolnas turut menghadiri pertemuan di Polda Sumbar pada Kamis 27 Juni 2024 untuk mendalami kasus kematian Afif Maulana, serta dugaan penganiayaan terhadap 18 orang terduga pelaku tawuran di Padang, yang mana pertemuan tersebut dihadiri langsung oleh KPAI, Kapolda Sumbar dan jajarannya, Komnas HAM, Ombudsman dan juga ahli forensik. Turut hadir pula LBH Padang,
keluarga Afif Maulana dan saksi kunci A yang berboncengan dengan Afif sebelum ditemukan tewas di Sungai Batangkuranji, tepatnya pada Minggu 9 Juni 2024. Dalam pertemuan tersebut, Beni mengaku menemukan sejumlah fakta. Di antaranya Kapolda Sumbar Irjen Pol Suaryono mengakui bahwa 17 anggota Ditsamapta Polda Sumbar telah terbukti melakukan pelanggaran kode etik saat mengamankan tawuran. Beni juga mengungkapkan bahwa sejumlah informasi yang beredar juga telah terbukti, seperti adanya oknum polisi yang menyulut rokok, memukul, menendang remaja-remaja yang terlibat tawuran. Namun Beni menekankan bahwa siapa pelaku dan alasan melakukan kekerasan itu masih perlu didalami. Kasus dugaan penganiayaan Afif Maulana, bocah berusia 13 tahun oleh oknum polisi di Padang masih terus bergulir. Keluarga Afif Maulana bahkan kembali mengungkapkan kejanggalan baru dalam kasus tersebut, di mana pihak keluarga sempat dilarang memandikan dan melihat kondisi jasad Afif Maulana secara utuh tanpa alasan yang jelas. Dilansir dari tribunmedan.com, kejanggalan itu diungkapkan oleh Koordinator Advokasi LBH Padang, Diki Rafiki, berdasarkan pengakuan dari orang tua Afif Maulana pada Rabu 26 Juni 2024. Pasalnya terdapat pihak yang melarang keluarga untuk melihat jasad Afif secara utuh seusai diotopsi. Pihak keluarga hanya diperbolehkan melihat bagian wajah saja. Tidak diketahui pasti alasan pihak keluarga dilarang melihat secara utuh jenazah Afif. Namun menurut LBH Padang, pihak Polda Sumatera Barat tidak menyampaikan alasan yang kuat. Selain tidak diperbolehkan melihat secara utuh, pihak keluarga juga dilarang memandikan jenazah Afif di rumah sebagaimana budaya di masyarakat Padang dalam penanganan jenazah. Selesai proses otopsi di Rumah Sakit Bayangkara Sumatera Barat, pihak keluarga hanya diperkenankan untuk membawa jenazah untuk langsung dimakamkan di Taman Pemakaman Umum. Diki pun mengatakan hingga kini pihak keluarga Afif juga belum mengetahui secara pasti penyebab kematian, sebab hasil otopsi yang disampaikan hanya menyebut korban meninggal secara tidak wajar. Meski demikian, LBH Padang menduga Afif tewas akibat dianiaya oknum anggota Sabara Polda Sumatera Barat karena terdapat sejumlah saksi-saksi yang menguatkan tindakan pidana tersebut. Kompolnas turun langsung ke Padang untuk mendalami kasus kematian Afif Maulana yang diduga disiksa oknum polisi. Ketua Harian Kompolnas Irjen Purnawirawan Beni Mamoto pun mengaku menemukan sejumlah fakta, termasuk bukti tindak kekerasan yang dilakukan oleh oknum polisi. Dilansir dari tribunnews.com, Kompolnas turut menghadiri pertemuan di Polda Sumbar pada Kamis 27 Juni 2024 untuk mendalami kasus kematian Afif Maulana, serta dugaan penganiayaan terhadap 18 orang terduga pelaku tawuran di Padang, yang mana pertemuan tersebut dihadiri langsung oleh KPAI, Kapolda Sumbar dan jajarannya, Komnas HAM, Ombudsman dan juga ahli forensik. Turut hadir pula LBH Padang, keluarga Afif Maulana dan saksi kunci A yang berboncengan dengan Afif sebelum ditemukan tewas di Sungai Batangkuranji, tepatnya pada Minggu 9 Juni 2024. Dalam pertemuan tersebut, Beni mengaku menemukan sejumlah fakta. Di antaranya Kapolda Sumbar Irjen Pol Suaryono mengakui bahwa 17 anggota Ditsamapta Polda Sumbar telah terbukti melakukan pelanggaran kode etik saat mengamankan tawuran. Beni juga mengungkapkan bahwa sejumlah informasi yang beredar juga telah terbukti, seperti adanya oknum polisi yang menyulut rokok, memukul, menendang remaja-remaja yang terlibat tawuran. Namun Beni menekankan bahwa siapa pelaku dan alasan melakukan kekerasan itu masih perlu didalami.